Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Boleh sambil, karena mungkin di mute semua nih, boleh sambil nanti kirim-kirim reaksi ya, supaya bisa tahu nih, atau ketik-ketik di kolom komentar gitu ya, biar tahu nih teman-teman asalnya dari mana dan mungkin panggilannya siapa. Oh ya, saya belum perkenalan diri, jadi perkenalkan semuanya, nama saya Atina gitu ya, dari tim Next yang akan mendampingi teman-teman selama mungkin 2 jam ke depan nih. Jadi cukup lama, jadi sabar-sabar nih dengerin suara saya, dan juga ada speaker yang akan membersamai kita buat belajar bareng-bareng nih pada malam hari ini nih. Jadi tanpa banyak panjang kata gitu ya teman-teman, nanti boleh silahkan diramaikan di kolom chatnya sama di reaksinya ya, jadi kita bisa tahu nih apa yang dirasakan oleh teman-teman juga gitu. Nah, mungkin langsung saja gitu ya, sebelum kita masuk ke sesi yang seru banget gitu ya, bahas tentang KPR gitu ya. Siapa sih yang nggak pengen punya rumah gitu ya zaman sekarang gitu kan. Em, Mungkin salah satu cita-cita gitu ya, bisa punya rumah bareng keluarga kecil masing-masing, kemudian bisa mandiri juga nih. Jadi makanya malam hari ini kita akan kumpas tuntas nih, khususnya yang baru mau punya rumah pertama via KPR. Nah, sebelum masuk ke topik, mungkin ada yang sudah ikut berkali-kali nih dari Next Money Academy. Itu apa sih Next Money Academy dan siapa sih yang mengadakan gitu ya? Nah, jadi perkenalan dulu, Next Money Academy ini adalah salah satu program dari Next App gitu ya. Next App sendiri adalah aplikasi nih yang fokus nih untuk membersamai teman-teman semua dalam perjalanan finansialnya gitu. Jadi Next App itu adalah aplikasi finansial yang memiliki 2 produk. Yang pertama adalah Next Account dan juga Next Card. Nah, ada apa di 2 account tersebut? Nah, di Next Account sendiri merupakan tabungan nih teman-teman. Tabungan yang bisa bertumbuh 5% per tahun dan gratis biaya adminan bulanan. Kemudian juga bisa gratis transfer 25 kali. Sedangkan produk yang kedua adalah Nextcard, itu adalah kartu kredit yang bekerja sama dengan BRI dan Mastercard, yang mana apply-nya cuma 5 menit. Dan juga kalau mungkin teman-teman yang udah usia-usia menuju mencari KPR gitu ya, udah mencari kartu kredit nih yang biasanya ada pembiayaannya mahal dan lain sebagainya. Nah, Nextcard ini adalah kartu kredit yang tanpa biaya tahunan atau gratis biaya tahunan nih, tanpa syarat gitu. Nah, detailnya untuk Next Account gitu ya teman-teman ya, salah satu produk dari Next App itu adalah
tabungan nih. Jadi kalau tabungan sekarang punya uang dingin gitu ya, pengen ngumpulin DP nih buat KPR gitu, mau ditaruh mana dulu. Nah, bisa jadi salah satu opsinya adalah masukkan ke next account karena bisa bertumbuh 5% per tahun. Dan kalau nabung di next account bisa dapetin bunga yang akan dibayar setiap hari, bukan setiap bulan, bukan setiap tahun, tapi setiap hari. Jadi setiap hari bisa dapetin notif-notif nih gitu. Kemudian banyak kebutuhan gitu ya sebagai usia-usia segini nih yang lagi butuh-butuhnya perencanaan keuangan bisa manage amplop juga nih teman-teman dan juga bisa bayar QRIS. Jadi eh, banyak banget keuntungannya yang bisa digunakan oleh Next Account. Nah, mungkin yang banyak juga ditanyakan gitu ya ketika mau apply KPR gitu ya karena baru berurusan dengan bank gitu, mau pertama kali nih. Nah, di sini adalah Nextcard yang salah satunya juga bisa menjadi opsi nih teman-teman untuk pembiayaan untuk kartu kredit. Karena yang pertama tanpa biaya tahunan, kemudian aplikasinya real time kalau ada transaksi. Selain itu juga setiap transaksi bisa dapetin poin, yaitu adalah 100 next level point yang mana hari ini kita juga mau bagi-bagi next level point buat teman-teman semua nih. Jadi jangan kemana-mana sampai akhir supaya biar bisa dapetin next level point juga. Kemudian kita ada bonus aktivasi. Jadi baru daftar gitu ya, keterima kartu bisa dapetin bonus aktivasi sebesar 60.000 next level point dan juga welcome bonus 100.000 berupa voucher yang bisa ditukarkan ke beberapa merchant yang bekerja sama dengan Nextcard gitu. Dan start online hanya 5 menit, nggak perlu ke agen, nggak perlu ke bank, nggak perlu ketemu siapa-siapa, jadi langsung download sendiri di aplikasi di Play Store ataupun di Android Store. Nah, malam ini seru banget teman-teman sudah mungkin udah pada daftar dari hari-hari kemarin gitu ya. Nah, khusus teman-teman yang join di hari ini, nah ini ada yang spesial banget nih, ada 5 kali bonus aktivasi untuk next card. Jadi biasanya cuma dapat 60.000 next level point, ini bisa dapat 300.000 next level point dan juga voucher belanja 100.000. Nah, yang belum punya next card, ini mungkin saatnya untuk mendaftar karena kapan lagi bisa dapat 5 kali lipat dan hanya cuma di Agustus ini gitu ya teman-teman. Nah kalau dilihat perbandingannya nih, kalau sebelumnya cuma 60.000 bisa dapat 300.000 dan ini terbatas kayak nggak setiap hari akan ada promo ini. Jadi teman-teman kalau ada yang udah bertanya-tanya gitu ya lagi mencari-mencari dan nanti juga mungkin akan dikupas gitu ya kenapa sih hubungannya KPR dengan kartu kredit juga nih. Nah, nanti akan dibedah nih nanti sama speaker kita yang nanti akan saya kenalkan juga gitu. Jadi boleh di screenshot dulu supaya habis acara teman-teman bisa langsung ikutan promo ini karena terbatas nih ada kuotanya juga. Tapi teman-teman yang di sini kalau daftar bisa kita kasih green pass nih kalau ternyata kuotanya udah penuh. Jadi khusus buat teman-teman semuanya. Nah, wah ini dia. Kita hari ini akan membahas tentang yang perlu kamu tahu tentang KPR rumah pertama. Ya, mungkin poin-poinnya ya secara garis besar gitu yang akan dibahas adalah langkah pengajuan KPR. Mungkin ada yang sudah berniat tapi belum tahu langkahnya. Jadi stay tune akan dibahas dan juga credit score gitu. Kenapa ya? Ada apa ya dengan credit score dan hubungan dengan KPR nanti akan dibahas. Kemudian juga mungkin nanti speaker kita ini udah ahli lah ya dalam pengajuan KPR nih. Jadi nanti bisa kita bedah juga nih kesalahan umum pengajuan KPR pertama biar teman-teman semua nggak terjebak gitu ya di lubang yang sama gitu. Jadi udah tahu kesalahannya dan saat pengajuan biar nggak mengalami hal yang sama. Kemudian ternyata di poin ketiga KPR itu bisa dibayar lebih cepat ya atau pembayaran ekstra. Nah itu seperti apa skemanya dan mungkin ada hitung-hitungannya sedikit gitu ya. Kalau nanti teman-teman sudah ada bayangan, kita bisa ngobrol lewat Q&A session. Jadi disiapkan gitu ya pertanyaan-pertanyaannya dan juga nih spesial untuk hari ini speaker kita adalah Robit Mikrojuhuda yang merupakan content creator dan juga founder Pintar KPR. Jadi sudah berada di dunia per KPR-an gitu ya dan melayani kayak konsultasi pribadi nih untuk KPR gitu ya. Jadi teman-teman nanti stay tune karena kita bentar lagi akan langsung ngobrol nih bareng Kak Robit. Nah, Kak Robit juga ada special code gitu ya, Next Robit untuk daftar Next Card supaya bisa dapetin 5 kali bonus aktivasi nih teman-teman. Nah, Nah, biar makin seru sesi kita pada malam hari ini untuk
Zoom rules gitu ya yang bisa kita terapkan bersama-sama nih teman-teman. Jadi, yang pertama teman-teman boleh nih open cam dan mute mikrofon biar kita walaupun jauh terasa dekat. Kemudian yang kedua adalah ajukan pertanyaan di Slido. Jadi bisa kita kumpulkan ya tidak ketumpuk dengan chat-chat lain di kolom chat. Yang ketiga adalah have fun dan pokoknya cari posisi senyaman mungkin tapi jangan nyaman-nyaman takutnya ketiduran. Jadi cari tempat yang nyaman. Kemudian bagikan keseruan malam ini di sosmed kamu karena kita akan bagi-bagi next account nih teman-teman. Next point level ya gitu. Nanti bisa tag at underscore snacks dan speaker kita Robit MH. Jadi teman-teman yang nanti beruntung bisa dapetin next point level ya gitu. Oke, nanti untuk pertanyaan bisa langsung ditanya di sini, tapi nanti akan saya bantu juga share di kolom komentar, jadi teman-teman gak usah khawatir. Nah, kita akan langsung panggilkan nih Kak Robit. Kak Robit kayaknya sudah ada bersama kita ya pada malam hari ini. Halo Kak Robit. Halo Kak Atina, malam. Oke. Ya, silakan ya Kak ya. Nanti langsung masuk aja. Silakan Kak Robit. Thank you. Stop share dulu. Hmm, Oke, saya izin share screen ya, teman-teman ya. Oke, sudah terlihat teman-teman? Aman Kak. Oke, terima kasih Kak Atina dan tim Next sudah ngundang saya. Perkenalkan teman-teman, saya Robit. Kalau teman-teman mungkin sudah kenal di TikTok atau di Instagram. Jadi terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Kita akan belajar bareng, kita akan diskusi bareng mengenai KPR. Jadi saya bukan ahli KPR, tapi intinya dari sebelumnya saya adalah berpengalaman dari KPR pribadi. Kemudian saya sharing di akun TikTok saya, lalu feedbacknya positif nih teman-teman. Jadinya saya lanjutin untuk bikin konten tentang KPR gitu. Nah, oke teman-teman tadi udah di mention sama Kak Atina bahwa bisa share untuk keseruan event hari ini, event malam ini di nanti ada next app, kemudian bisa juga mention di Robit MH ataupun di Instagram Pintar KPR nanti saya bantu untuk restore. Kemudian teman-teman juga kalau mau follow atau join di komunitas untuk khusus KPR, teman-teman juga bisa nanti saya share share untuk linknya gitu. Nah, saya mulai mulai kita mulai untuk event hari ini. Kita santai aja ya, teman-teman ya. Jadi saya mungkin akan cerita sedikit. Jadi saya mulai KPR itu di tahun 2019, teman-teman, baru 5 tahun yang lalu. Kemudian saya belajar sendiri bagaimana sih skema perhitungan KPR dan bagaimana perhitungannya, lalu gimana sih cara kalau kita lunas lebih cepat gitu. Nah, kemudian saya coba googling juga, belajar dan menghitung sendiri bagaimana ini misalkan dengan budget saya misalkan setiap bulannya berapa, kemudian nanti untuk hitungannya seperti apa dan bisa lunas kapan itu saya coba otak-atik dan kemudian saya bisa menemukan formula. Semoga teman-teman nanti bisa belajar dari yang formula yang saya bikin gitu. Nah, kemudian disclaimer teman-teman, materi ini saya buat sendiri dan bukan saya backgroundnya sama sekali bukan dari bank. Jadi kalau saya setiap hari pekerjaannya adalah di bidang industri kreatif. Jadi saya bekerja di salah satu digital agency. Jadi jauh sekali dengan bank ataupun dengan KPR. Tapi memang 10 bulan terakhir ini saya bikin konten fokus di KPR. Jadi dari pengalaman saya pribadi kemudian saya kembangkan dan memang banyak banget dari pejuang KPR ataupun yang belum KPR itu masih belum tahu tentang perhitungannya seperti apa, kemudian cara memilih suku bunga dan lain-lain. Makanya nanti coba saya eksplor di materi di malam hari ini. Semoga teman-teman bisa belajar dan bisa berdiskusi. Tuh. Nah, kita mulai dari proses pengajuan KPR. Jadi, untuk yang pertama sebenarnya teman-teman mungkin sudah tahu juga seperti apa untuk proses pengajuan KPR yang secara umum gitu. Tapi sebelum kita masuk ke materi, boleh teman-teman apakah yang sudah KPR atau yang belum,
boleh di info di chat. Jadi biar saya tahu, oh seperti ini nih dari teman-teman, audiennya seperti apa nih. Boleh teman-teman apakah yang sudah KPR, apakah sudah ada yang KPR atau belum. Kemudian boleh di chat. Oke, belum, belum. Saya baru ACC KPR, rencana mau subsidi Kak, hampir belum. Oke, lagi proses. Oke, sudah 1 tahun baru ACC. Oke, oke. Oke, dari beberapa yang menjawab, sebagian belum memulai KPR, ada juga yang sudah KPR dan baru juga yang disetujui oleh bank. Jadi teman-teman nanti saya akan bahas gimana sih cara cara memilih suku bunga, kemudian cara menghitungnya, kemudian kesalahan-kesalahan apa sih yang sering dialami gitu, seperti yang diinfokan dari Kak Atina tadi. Jadi yang pertama sebenarnya sangat umum banget. Jadi kalau kita mau KPR, kita harus tahu evaluasi kebutuhan kita gitu. Jadi yang pertama kita bisa menentukan jenis rumah dari segi kemampuan kita gitu. Jadi tentukan jenis rumahnya seperti apa yang dengan kemampuan kita, kemudian lokasinya di mana. Kita harus mempertimbangkan banyak pertimbangan mengenai rumah. Jadi kalau teman-teman harus tahu, oh misalkan dari lingkungannya seperti apa, kemudian untuk tipe rumahnya bagaimana, apakah komersial ataupun subsidi. Jadi teman-teman harus harus memperhitungkan dan membandingkan beberapa hal ketika mau mengajukan KPR gitu. Kemudian hitung berapa besar uang muka yang akan dibayar gitu. Jadi biasanya developer ataupun bank itu pasti akan memberikan estimasi untuk DP itu atau uang muka. Jadi untuk uang muka biasanya memang developer juga akan mensubsidi, misalkan ada 0%, kemudian ada yang 10% ataupun 30%. Tapi tips dari saya yang paling paling mudah kalau teman-teman mau melakukan pengajuan KPR, sebaiknya harus menyiapkan DP dan biaya-biaya KPR. Karena memang ketika misalkan disubsidi oleh developer itu teman-teman plafonnya juga atau plafon atau jumlah kreditnya juga akan lebih besar dibandingkan kalau teman-teman sudah menyiapkan untuk DP. Makanya tadi kalau teman-teman memang mau mengajukan KPR misalkan 1 tahun ke depan, jadi teman-teman bisa untuk menabung terlebih dahulu di next account misalkan setiap bulannya berapa, kemudian ketika sudah terkumpul misalkan 10% dari harga rumah nih, teman-teman bisa mengajukan KPR gitu. Jadi sebaiknya kalau teman-teman mau mengajukan KPR meskipun dari developernya memberikan 0% untuk DP-nya, tapi lebih baik harus punya untuk tabungan dan bisa dilakukan untuk membayar DP gitu. Nah, lalu yang kedua adalah ini yang paling penting juga, teman-teman kalau mau mengajukan KPR pasti dari bank itu pasti akan melihat dari skor kredit gitu. Nah, skor kredit biasanya dilihat saat ini itu adalah dari OJK, Slik OJK. Kalau sebelumnya itu adalah namanya BI checking. Nah, sekarang ini berubah menjadi OJK dari Slik OJK. Nah, teman-teman kalau memang belum berhubungan sama sekali dengan bank, maksudnya belum punya hutang di bank ataupun belum punya kartu kredit, pasti untuk status kolektibilitasnya pasti dilancar gitu. Tapi ini meskipun lancar, kalau teman-teman belum ada pinjaman sama sekali itu skor kreditnya juga rendah gitu. Karena kan bisa secara logika nih teman-teman bisa melihat kalau oh kalau bank mau approve atau menyetujui salah satu debitur pasti akan dilihat dari slip gajinya berapa, kemudian transaksi in outnya bagaimana, kemudian itu hanya dari untuk menunjang aja. Tapi biasanya kalau slip OJK ini bisa historinya, oh misalkan saya pembayarannya setiap bulan ketika udah punya hutang ataupun punya kartu kredit pasti dilihat, oh misalkan penggunaannya aktif nih, kemudian pembayaran lancar atau pembayaran minimum payment ataupun full payment. Jadi ketika teman-teman belum sama sekali punya kartu kredit ataupun punya hutang di bank, pasti untuk proses pengajuan KPR juga akan lama gitu. Makanya teman-teman bisa memiliki yang pertama bisa memiliki kartu kredit nih gitu. Jadi dengan adanya kartu kredit ketika misalkan penggunaannya udah 3 bulan atau 6 bulan dan aktif dan pembayaran lancar, pasti skor kredit teman-teman pasti akan naik gitu. Nah, ini saya lanjut nih sama juga. Nah, ini juga seperti menyambung yang tadi. Jadi kalau teman-teman memang saat ini sama sekali tidak tidak berhubungan dengan bank, nggak ada pinjaman, nggak punya kartu kredit, pasti untuk skor kredit teman-teman pasti akan rendah gitu. Nah, ini kemudian teman-teman kalau mau mengajukan KPR pasti akan
dimintai atau harus melampirkan dokumen beberapa dokumen oleh bank. Ini untuk umum nih sebenarnya untuk karyawan itu harus ada KTP, kemudian KK, lalu ada NPWP, slip gaji, dan lain sebagainya. Ini sangat umum, jadi semua bank akan melakukan untuk melampirkan seperti ini. Permintaan dari bank pasti persyaratan dan ketentuannya pasti akan sama. NPWP, kemudian untuk jika memang memang surat memang kalau karyawan harus melampirkan surat keterangan kerja dan lain-lain intinya ini sangat umum jadi teman-teman pasti akan di list ketika mau mengajukan KPR dari pihak marketing atau pihak bank pasti akan memberikan persyaratannya apa aja dokumen yang harus dilampirkan seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya yang akan saya bahas lebih dalam. Jadi sebenarnya kalau untuk kesalahan itu ada 4 nih, teman-teman. Ada 4 kesalahan yang umum dilakukan ketika pengajuan KPR. Jadi teman-teman biasanya tidak melihat dari kemampuannya bagaimana. Kemudian perhitungannya juga nggak tahu. Kemudian suku bunganya juga nggak tahu. Lalu prosesnya juga nggak tahu. Nah, untuk kemampuan dan proses ini kan pasti setiap individu atau setiap orang pasti akan tahu bagaimana kemampuannya gitu. Lalu untuk prosesnya juga akan umum. Ini biasanya 14 hari kerja gitu. Nah, saya akan bahas yang saya lingkarin ini adalah di perhitungan dan suku bunga. Kenapa di perhitungan dan suku bunga? Karena dari dua hal ini teman-teman bisa menghemat total pengeluaran selama KPR dan juga bisa melunasi lebih cepat dengan kondisi keuangannya teman-teman gitu. Mungkin dari teman-teman boleh boleh chat lagi yang udah KPR apakah tahu tentang suku bunga dan perhitungannya? Oke. Oke, udah tahu ya berarti ya teman-teman ya ketika perhitungan dan suku bunganya berarti kita bisa sharing nanti untuk Kak Naja, Kak Dedi, kemudian Kak Slamet dan Kak Eko. Oke, jadi saya akan bahas dua hal penting ini tapi ini agak panjang jadi ada 40 slide ke belakang jadi teman-teman boleh disimak kalau memang yang belum tahu dan yang mau mau rencana mengajukan KPR karena dari dua hal tadi yang seperti yang saya bilang tadi ini sangat sangat menentukan bahwa total pengeluaran kita selama KPR itu berapa kemudian apakah bisa dilunasi lebih cepat atau tidak gitu dengan perhitungan kita bisa menghemat berapa berapa juta atau bahkan bisa 100 juta atau 200 juta kalau kita tahu perhitungannya gitu. Nah, yang pertama adalah saya akan bahas tentang bunga anuitas. Bunga anuitas itu adalah ketika teman-teman KPR di bank konvensional khususnya di bank konvensional itu pasti akan menggunakan perhitungan skema bunga anuitas. Maksudnya gimana sih? Jadi setiap cicilan yang kita bayar itu pasti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk bayar bunga, lalu yang kedua adalah untuk bayar utang pokok atau sisa pinjaman kita. Jadi setiap bulan itu cicilan yang kita bayarkan itu untuk ilustrasi sederhananya seperti ini. Ketika teman-teman cicilannya misalkan 5 juta untuk pembagiannya adalah untuk yang di awal-awal KPR atau misalkan tenornya 15 tahun nih ke kanan ini itu adalah porsinya lebih besar untuk bayar bunga dibandingkan untuk bayar pokok gitu. Jadi misalkan bisa 70% untuk bayar bunga atau 30%-nya untuk bayar pokok gitu. Ini tergantung dari tenornya berapa lama dan suku bunganya berapa gitu. Jadi ini nggak pasti langsung 70% dan 30% untuk bayar pokok, tapi harus dilihat dulu dari plafonnya berapa, kemudian tenornya berapa lama, suku bunganya berapa lama gitu. Suku bunganya berapa persen gitu, maaf. Jadi tidak serta-merta kita bikin patokan 70 untuk bayar bunga, 30 untuk bayar pokok gitu, tapi harus dilihat tadi yang saya sebutkan tadi gitu. Kalau teman-teman aware ketika mau mengajukan KPR harus membandingkan beberapa di bank pasti akan banyak produk KPR. Harus dilihat dari suku bunganya berapa, kemudian untuk pengurangan utang pokok dan pembayaran bunga itu berapa. Untuk kita bisa bikin persentase
oh sekian-sekian, kita bisa milih yang bank A nih misalkan, kita bisa milih bank B, dan misalkan skema suku bunganya seperti apa gitu. Nah, kemudian untuk jenis-jenis suku bunga itu yang umumnya di bank konvensional itu ada fix, kemudian ada berjenjang dan floating. Maksudnya fix itu adalah ketika teman-teman misalkan KPR 15 tahun, tenornya 15 tahun. Fixnya 5 tahun nih, artinya cicilan teman-teman dengan fixnya misalkan 5% selama 5 tahun itu cicilannya nggak akan berubah gitu. Jadi harus dilihat dulu nih ketika mau mengajukan KPR harus tanya ke pihak banknya. Ini skema suku bunganya seperti apa nih? Kemudian misalkan fix fix Pak atau fix Bu. Misalkan fixnya 5% 5 tahun. Berarti artinya teman-teman ketika mulai KPR di tahun 2024 untuk cicilannya pasti akan sama selama 5 tahun ke depan gitu dengan nominal cicilan yang sama dengan suku bunga yang sama gitu. Kemudian ada juga skemanya adalah berjenjang. Maksudnya berjenjang adalah seperti ini. Misalkan teman-teman untuk KPR-nya adalah tenornya 15 tahun. Kemudian berjenjang cicilannya nggak akan sama selama 15 tahun ke depan. Misalkan 1 sampai 3 tahun adalah 5% suku bunganya gitu. 4 sampai 6 tahun itu adalah 8%. Kemudian 7 sampai 10 tahun itu 10%. Lalu 11 sampai 15 tahun itu adalah floating. Nah, artinya dari cicilan yang teman-teman akan bayarkan itu pasti akan berbeda per 3 tahun dan 4 tahun dan 5 tahun terakhir gitu. Jadi teman-teman harus tahu dan ini bisa dihitung teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau KPR dengan udah dikasih tahu skema suku bunganya dari bank misalkan dari BRI sekian 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 gitu misalkan berjenjang selama 15 tahun gitu misalkan itu bisa dihitung dari sekarang dari plafonnya berapa kemudian keluar cicilannya berapa itu bisa bisa kita mintakan ke bank atau bisa kita hitung sendiri gitu. Intinya teman-teman harus aware dengan skema suku bunga. Kalau salah, selisihnya bisa 100 juta atau 200 juta dengan tenor yang sama nih teman-teman. Jadi ini sangat sangat penting gitu. Lalu floating. Nah, floating ini adalah biasanya mengikuti BI rating. Jadi BI-nya BI rate-nya berapa, kemudian nanti biasanya dari masing-masing bank akan menambahkan berapa persen dari BI rate gitu. Jadi misalkan di BRI berapa persen, di bank lain berapa persen itu pasti akan diinfokan oleh oleh pihak bank. Jadi teman-teman tiga hal ini bisa teman-teman teman-teman pelajarin dan bedah ketika mau mengajukan KPR karena memang utamanya sebenarnya di poin-poin ini gitu. Nah, untuk skema suku bunga setiap bank biasanya untuk istilahnya berbeda-beda nih teman-teman. Ada yang fix dan floating, kemudian ada yang berjenjang, kemudian ada fix berjenjang dan floating, kemudian ada fix and cap gitu. Istilahnya beda-beda tapi maksudnya adalah sama gitu. Teman-teman harus dilihat misalkan di BRI menggunakan istilah bahasa Indonesia namanya berjenjang. Ada juga yang nggak hanya berjenjang aja, fix aja gitu. Jadi teman-teman harus dilihat nih, misalkan mau mengajukan developernya kerjasama dengan beberapa bank nih, teman-teman harus mintakan skema suku bunganya di bank A ini berapa, kemudian di bank B berapa, di bank C berapa, baru kita komparasi ke tiga bank tersebut, lalu mana yang paling hemat ketika misalkan tenornya sama-sama 15 tahun, mana yang paling hemat. Kemudian kita harus komparasi lagi ketika dengan budget kita sesuai kemampuan kita setiap bulannya berapa, apakah bisa lunas lebih cepat di bank apa nih gitu. Misalkan di bank A atau bank B atau bank C gitu. Jadi harus dikomparasi lebih lebih beberapa kali gitu. Jadi nggak hanya sama-sama tenornya yang sama, kemudian ya udah saya ambil yang bank A ini nih karena lebih murah nih misalkan cicilan pertamanya gitu. Tapi harus dilihat secara keseluruhan gitu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, gimana sih apa bukan gimana ya? Gimana sih kenapa dan pentingnya memilih suku bunga gitu. Nah, contohnya adalah gini. Ini sama-sama KPR tenornya adalah 15 tahun. Kemudian developernya memberikan dua pilihan bank. Untuk plafonnya adalah 500 juta gitu. Nah, di bank A ini cicilan pertama adalah 4 4 juta 200. Kemudian di bank B itu cicilan pertama adalah 4,5 juta, 4,5 juta gitu. Artinya bank A dan bank B itu ada gap atau selisihnya lebih murah di bank A, lebih murah sekitar 300 juta, 300 ribu gitu. Nah, skema suku bunganya juga berbeda antara Bank A dan Bank B.
Di Bank A adalah di 1 sampai 36 bulan atau 3 tahun pertama adalah fix 6%. Kemudian di selanjutnya adalah di tahun keempat atau di bulan 37 sampai 15 tahun itu adalah floating dengan suku bunganya adalah 13%. Nah, ini adalah di Bank A ini adalah suku bunganya fix and floating. Oke. Kemudian di Bank B ini adalah berjenjang. Nah, berjenjangnya adalah ada 4 jenjang. Bisa teman-teman lihat adalah di 1 sampai 3 tahun pertama adalah suku bunganya 7%. Ini lebih kecil, ini lebih besar dibandingkan Bank A. Kemudian di jenjang kedua adalah di bulan ke 37 sampai 72 bulan itu 8%. Lalu di jenjang selanjutnya adalah 9% dan terakhir untuk suku bunganya adalah floating sama-sama 13% dengan di Bank A. Nah, ini teman-teman ketika dihadapkan atau diberikan dua pilihan bank seperti ini, teman-teman udah bisa milih belum? Boleh bisa di chat lagi. Jadi di Bank A ini adalah cicilan pertama itu 4,2 juta, di Bank B 4,5 juta. Artinya selisihnya 300.000. Lebih murah di Bank A. Sama-sama tenornya adalah 15 tahun dengan plafonnya 500 juta. Oke, Bank B, kemudian A, B, 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 A, B. Oke, beberapa ada yang menjawab di A, kemudian beberapa lagi ada yang menjawab di B. Oke, mungkin oke, belum tahu. Mungkin sebenarnya yang paling mindset atau yang bisa diubah teman-teman sederhananya gini, teman-teman kalau mau KPR nggak boleh lihat dari cicilan pertamanya aja gitu, teman-teman. Oh, cicilan pertama di Bank A misalkan 4,2 juta nih. Oke. Kemudian di Bank B 4,5 nih. Oh ya udah, gua ambil di 4,2 juta aja yang di Bank A misalkan gitu ya. Saya mau ngambil di Bank A aja nih. Karena di Bank B lebih mahal 300.000. Artinya kalau sama-sama 3 tahun pertama sama-sama cicilannya 4,2 kali, kemudian di Bank B 4,5, artinya 300 kali 36 bulan kan. Selisihnya artinya bisa sampai 300 kali 36 bulan itu sekitar 10 jutaan gitu. Artinya di di 3 tahun pertama itu gap atau selisihnya sekitar 10 juta, lebih hemat di Bank A. Tapi ketika teman-teman mau KPR itu harus dilihat secara keseluruhan, teman-teman. Nggak boleh ngelihat di 36 bulan awal aja atau 3 tahun pertama, tapi harus dilihat dari secara keseluruhan. Kalau teman-teman mau ngambil tenornya 15 tahun, harus dilihat skema suku bunganya itu selama 15 tahun, bukan di 3 tahun pertamanya aja gitu. Jadi kalau dari breakdown untuk yang setiap bulannya seperti ini, suku bunganya seperti ini hasilnya seperti ini nih teman-teman. Ternyata untuk yang di Bank A ketika suku bunganya 6%, 3 tahun pertama itu cicilannya 4,2 juta. Kemudian ketika udah masuk floating, artinya di tahun keempat itu adalah cicilannya 5,9 atau hampir 6 juta. Artinya selisihnya ketika dari 3 tahun pertama kemudian masuk ke tahun keempat itu sekitar 1,8 juta. Dari 4,2 menjadi 5,9, 1,7-an gitu. Nah, kemudian di Bank B tadi karena Bank B adalah berjenjang dan jenjangnya 4 jenjang, itu kan 7%, 8%, 9% dan terakhir floating. Nah, di Bank B ini adalah cicilan yang pertama di 3 tahun pertama itu 4,5. Memang lebih mahal gitu ya. Kemudian di jenjang kedua setelah 3 tahun menjalani KPR 3 tahun itu suku bunganya adalah 8%. Itu cicilannya atau angsuran setiap bulannya di tahun keempat sampai tahun keenam itu adalah 4,7 juta. Kemudian jenjang selanjutnya adalah 4,9 juta dan terakhir 5,5 juta 500 gitu, hampir 5,5 juta. Ketika dihitung secara keseluruhan, teman-teman, ini selisihnya bisa 1 juta gitu. Ini kalau di Bank A itu dari plafon atau dari pinjaman awalnya adalah 500 juta, itu untuk total selama 15 tahun itu adalah sekitar 1 M 7 juta gitu. Kemudian kalau di Bank B itu dengan skema suku bunganya berjenjang itu total pengeluarannya kalau tanpa ada pelunasan lebih cepat atau dengan pembayaran ekstra itu 903 juta. Artinya ketika kita salah milih skema suku bunga aja
selisihnya bisa 100 juta nih teman-teman. Jadi teman-teman harus melihat secara keseluruhan, bukan di 3 tahun pertama tadi. Oh, ya udah di 3 tahun pertama 4,2 juta, di bank B 4,5 juta, artinya lebih hemat di bank A gitu. Tapi nggak secara sederhana dilihat di awal aja, tapi dilihat dari secara keseluruhan. Mau tenornya 15 tahun atau 20 tahun atau 10 tahun, harus dilihat selama sampai tenornya selesai dulu. Kita harus hitung sampai selesai, misalkan 15 tahun harus kita hitung selama 15 tahun ke depan itu proyeksinya berapa nih dengan skema suku bunga yang udah diberikan oleh bank gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman salah bisa 100 juta, ini dengan plafon 500 juta nih teman-teman. Kalau misalkan harga rumah 1 M dengan misalkan dengan DP 10% berarti kurang lebih plafon pinjamannya adalah 900 juta. Artinya dengan pinjaman 900 juta selisihnya ini bisa 200 juta lebih atau bahkan 250 juta gitu. Karena dengan plafonnya 500 juta aja udah gap atau selisihnya udah 100 juta. Itu 104 juta. Jadi 1 M 7 juta dikurangin 903 juta itu sekitar sekitar 104 juta gitu. Jadi teman-teman harus detail dan harus lebih lebih membandingkan antar bank itu harus lebih lebih dalam dan harus dibandingkan dengan teliti gitu teman-teman. Oke, mungkin tadi untuk alasannya yang ngambil di bank A boleh di chat sedikit boleh. Oke, kalau yang Bank A nanti tahun keempat langsung cicilan besar 2 kali lipat. Oke. Sebenarnya nggak selalu 2 kali lipat gitu, tapi harus dilihat misalkan sisa pinjamannya berapa, langsung sisa tenornya berapa dan plafonnya berapa gitu. Gitu sih teman-teman. Oke. Mau lanjut atau ada yang chat di sini dulu? Atau mau cek ini Kak, ada yang sudah tanya nih, kayaknya masih Oke. cocok gitu ya. Oke, boleh boleh. Mungkin aku sambil share sebentar ya. Mm, mm, mm. Oke. Nah, kelihatan yang kayaknya dari Kak Surya nih, eh, suku bunga KPR seperti bunga tetap, bunga mengembangkan floating, dan bunga cap. Manakah yang sangat untung nih Kak Robit nih? Oke, sebenarnya udah saya mention tadi bahwa teman-teman nggak selalu untuk yang bunga fix itu selalu selalu kita ambil atau yang berjenjang harus kita ambil gitu, tapi harus dilihat dari kemampuan teman-teman gitu. Jadi saya biasanya membandingkan dengan oh misalkan budget alokasi setiap bulan saya berapa nih, misalkan cicilannya 3 juta nih misalkan. Kemudian saya masih bisa nabung 2 juta. Artinya kemampuan saya untuk alokasi KPR adalah 5 juta nih. Jadi saya harus komparasi misalkan milih yang berjenjang, oh saya hitung setiap bulannya saya alokasinya 5 juta lalu dengan skema suku bunganya yang beda-beda pasti akan saya hitung oh ternyata worth it yang ini nih yang bukan berjenjang misalkan. Oh ternyata Ah, worth it yang berjenjang. Ini nggak bisa langsung kita milih yang berjenjang atau yang floating atau seperti apa, tapi harus dilihat dari kemampuan masing-masing. Tapi kalau mau aman atau yang penting teman-teman aman dengan cicilannya nggak berubahnya nggak cukup drastis itu teman-teman bisa ambil yang berjenjang karena kenapa yang berjenjang dengan berjenjang itu teman-teman udah tahu suku bunganya dari banknya udah tahu nih misalkan ambil 15 tahun suku bunganya setiap 3 tahun pertama berapa terus 3 tahun selanjutnya berapa. Nah, strategi dari bank juga beda-beda. Misalkan ada yang 1 tahun berapa suku bunganya, terus 2 sampai 3 tahun berapa persen gitu beda-beda. Jadi teman-teman kalau mau belum tahu hitungannya nih sama sekali dan dikasih banyak pilihan, teman-teman bisa ambil aja yang paling mudah adalah dengan skema suku bunga yang berjenjang gitu sih Kak Atina. oke, kayaknya yang lainnya mungkin nanti kali ya pas sesi Siap, siap. Q&A. Oke, Silakan Kak Robit. oke. Saya lanjut share screen ya berarti ya. Ya. Kalau saya kecepatan boleh diinfo juga dari teman-teman. Saya lanjut share screen ya. Oke, kita lanjut ke menghitung cicilan. Kita lebih banyak tentang perhitungan, teman-teman. Oke, jadi untuk membuat atau menghasilkan sebuah nilai cicilan, misalkan cicilan saya 3 juta, 5 juta, 7 juta, atau 10 juta itu harus ada 3 variabel gitu, teman-teman.
ketika menghitung sebuah cicilan atau nilai cicilan itu harus ada plafon kreditnya atau pinjaman. Biasanya kalau saya menghitung di spreadsheet atau di Excel itu ada rumusnya untuk ininya adalah kodenya adalah P, kemudian harus ada tenor atau lama lama kredit atau lama pinjaman dan suku bunga itu. Jadi teman-teman kalau mau lihat cicilan saya berapa, misalkan nilai cicilan saya berapa ke depannya berapa berapa juta atau nilainya berapa itu harus tahu dari tiga hal ini. Ada pinjaman, sisa pinjaman ataupun jumlah pinjaman ataupun plafon, lalu tenornya berapa lama dan suku bunganya berapa persen. Ini harus harus ada karena kalau nggak ada itu salah satunya nggak ada itu nggak bisa dihitung teman-teman. Jadi ini harus ada dan kalau teman-teman tanya ketika mau mengajukan KPR di beberapa bank misalkan mau membandingkan teman-teman tanya dulu aja skema suku bunganya, bukan bukan nilai angka cicilannya, tapi skema suku bunganya aja yang paling cepat gitu. Biasanya bank akan memberikan, oh di misalkan di bank A sekian setiap apa misalkan berjenjang setiap 2 tahun pertama misalkan sekian persen, 2 tahun selanjutnya sekian persen gitu. Teman-teman harus tanya skema suku bunganya gitu. Jangan dilihat dari nilai cicilan yang pertama tadi kayak di bank A. Oh, di bank A misalnya 4,2, di bank B 4,5 juta nih. Ya udah saya ambil yang 4,2 juta gitu, tapi harus tahu nilai apa suku bunga suku bunganya harus tahu berapa persen dan itu sangat menentukan total pengeluaran teman-teman. Jadi harus tahu dan harus tahu juga nanti ada beberapa hal selain suku bunga itu harus tahu beberapa hal nanti saya bahas di slide di belakang. Oke. Seperti ini. Jadi untuk pasti semua bank konvensional ya teman-teman. Pasti untuk perhitungannya dengan bunga anuitas yang tadi, ini misalkan contohnya adalah plafon KPR-nya adalah 500 juta, kemudian mulai KPR-nya adalah di bulan Mei 2024 menggunakan Bank BRI, lalu suku bunganya adalah 6% fix 3 tahun, kemudian lanjut floating. Sisanya artinya 12 tahun sisanya itu adalah floating dengan estimasi 13%, tenornya adalah 15 tahun gitu. Nah, karena suku bunganya di awal agak kecil 6% itu untuk pembayarannya itu setiap bulan itu cicilan atau angsurannya itu 4,2 juta seperti yang di Bank A yang tadi yang teman-teman kalau masih menyimak yang di Bank A komparasi dengan Bank B. Itu 6% itu adalah cicilannya adalah 4,2 juta. Nah, ketika dihitung ini cukup besar untuk mengurangi pokok. Ini bisa dilihat di 41% gitu. Semakin semakin turun atau bukan semakin turun. Semakin teman-teman udah bayar-bayar setiap bulan pasti akan pengurangan untuk bayar bunga itu berkurang. Bisa dilihat di tabel ini ketika di bulan pertama itu adalah dengan cicilan 4,2 juta itu bunganya untuk bayar bunga 2.500.000 kemudian untuk bayar pokok 1.719.000 kemudian ke bawah cicilan kedua itu pengurangan bunganya lebih kecil bedanya sekitar 9 ribuan gitu ini nggak selalu 9.000 tergantung suku bunganya berapa tenornya berapa dan plafonnya berapa gitu intinya teman-teman kalau kalau menghitungnya, ini masih bagus untuk di 3 tahun pertama ya teman-teman. Di 3 tahun pertama, ketika saya rekap misalkan di selama 1 tahun KPR itu udah ngeluarin 50 juta atau 4,2 juta dikali 12 bulan. Artinya untuk bayar pokok itu sekitar 21 juta, untuk bayar bunga 29 juta. Ketika dibikin persentase itu adalah sekitar 42% untuk bayar pokok gitu. Artinya 58% untuk bayar bunga gitu. Jika ini pas pengajuan mendapatkan skema suku bunganya 4% misalkan ya. Ini nggak 41% bisa lebih besar untuk bayar pokok dibandingkan untuk bayar bunga gitu. Harus dilihat dari suku bunganya berapa persen gitu. Nah, lalu ketika masuk floating itu cicilannya yang tadi yang saya mention di Bank A tadi adalah 5,9 juta. Nah, teman-teman harus dilihat yang bikin nyesek adalah seperti ini nih teman-teman kalau nggak tahu perhitungannya adalah untuk bayar pokok ketika udah masuk floating. Secara logika kan cicilannya kan naik hampir hampir 1,8 juta ya teman-teman. Jadi ingat ya tadi ya 4,2 juta ketika masuk floating adalah 5,9 juta. Artinya
selisihnya sekitar 1,7 sampai 1,8 juta. Tapi yang bikin nyesek adalah untuk pengurangan persentase pembayaran pokok lebih kecil gitu. Bisa dilihat tadi ketika sebelum floating atau fix 6% itu adalah 42%, ketika masuk floating adalah 21%. Ini yang teman-teman yang harus dilihat dan harus dipelajarin kenapa pentingnya memilih skema suku bunga dan tahu perhitungan KPR. Jadi bisa dilihat nih, 5,9 juta setiap bulan bayar terus, bayar terus, bayar terus sampai estimasinya kan, untuk estimasinya 13% selama 12 tahun ke depan setelah 3 tahun fix tadi. Nah, ini dengan cicilan 5,9 juta, ternyata untuk bayar bunga itu adalah 4,6 juta, untuk bayar pokok hanya 1,2 gitu. Artinya teman-teman bisa dilihat dengan cicilan yang tadi 6% 4,2 juta itu mengurangi pokoknya 1,7 nih teman-teman, kalau masih ingat di slide sebelumnya. Tapi ketika masuk floating atau skema suku bunganya tinggi, ini 13%, untuk mengurangi pokok hanya 1,2 juta gitu, atau 1.259.000. Artinya untuk bayar bunga itu sekitar 79%, sangat besar gitu. Nah, Kenapa harus kenapa harus tahu skema suku bunga sampai akhir tadi, ini pentingnya adalah seperti ini nih. Ketika 3 tahun pertama itu untuk bayar pokok itu 42%, lalu ketika masuk floating sekitar 22%. Ini nggak selalu 22%, tapi karena semakin lama KPR pasti jadi 22%, 23%, 24% gitu. Tapi ketika baru di tahun keempat sampai ke 15 tahun itu sangat panjang, dan teman-teman harus harus bukan nyesek ya, tapi teman-teman udah setuju karena kan sudah akad di awal dengan pihak bank dan udah tahu, oh skema suku bunganya seperti ini nih Pak atau Bu. Misalkan 3 tahun pertama fix 6%, kemudian lanjut floating. Kalau Bapak Ibu udah setuju, tanda tangan atau akad gitu. Teman-teman harus harus memikirkan belakangnya seperti apa gitu. Untuk perbandingan ketika skema suku bunganya 6% versus di 13% itu seperti ini, 42% untuk bayar pokok ketika yang di awal tadi versus 22% gitu. Jadi ketika saat suku bunganya 1 sampai 3 tahun pertama 6% itu 4,2 juta. Kalau kita asumsikan kita bayar selama 1 tahun itu sekitar 50 juta. Itu mengurangin pokoknya adalah 21 juta, atau 41% atau 42%. Tapi ketika saat memasuki suku bunga floating 13% dengan cicilannya adalah 6 juta atau 5,9 juta, itu selama 1 tahun itu adalah 71 juta. Tapi untuk mengurangi pokok hanya 16 juta, atau dibuat persentasenya adalah 22%. Jadi bisa dilihat nih, setiap bulan saya ngeluarin 4,2 juta, itu selama 1 tahun 50 juta, mengurangi pokok 21 juta. Tapi ketika masuk floating dengan cicilan yang lebih besar, tapi mengurangi pokoknya lebih kecil gitu. Jadi memang berbeda logika matematika matematika sederhana ya. Maksudnya, oh saya mengeluarkan 6 juta setiap bulan, harusnya lebih besar dong pengurangan pokoknya dibandingkan 4,2 juta. Tapi skema untuk perhitungan KPR bukan bukan sesederhana seperti itu gitu teman-teman. Jadi harus dilihat dengan teliti ketika memilih skema suku bunga gitu. Nah, kita masuk ke menghitung sisa pinjaman. Oke, menghitung sisa pinjaman, jadi contohnya yang seperti tadi nih. Misalkan 3 tahun fix 6%, lanjut floating, setiap bulan bayar 4,2 juta. Ketika KPR kita udah berjalan 3 tahun, apakah berarti artinya kan begini hitungannya, 4,2 juta dikali 36 bulan. Kita sudah mengeluarkan, total pengeluaran selama 3 tahun pertama itu adalah 151 juta. Artinya dengan tadi plafon KPR kita adalah 500 juta. Artinya 500 juta dikurangi 151 juta. Sisa pinjaman setelah 3 tahun pertama 348 juta. Oke, di sini apakah benar atau tidak? Oke, boleh dijawab teman-teman. Oke, kan aja betul. Jadi menghitung sisa pinjaman, apakah ada yang tahu teman-teman? Jadi tadi kan bukan sederhana ya. Matematika dasarnya adalah 4,2 juta kali 36 bulan sama dengan 151 juta.
Artinya sisa pinjaman 500 dikurangi 151 juta adalah 348 juta. Sisa pinjaman terbaru setelah 3 tahun KPR 348 juta. Oke, oke. Tadi ada yang betul, ada yang salah, 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 salah. Oke. Ya, jadi nggak sesederhana yang perhitungan seperti ini, teman-teman. Kalau seperti ini artinya setiap bulan bayar cicilan semuanya untuk bayar pokok dong, berarti kan? Nggak sesederhana seperti ini nih. Bank nggak dapat dalam tanda kutip nggak dapat keuntungan dong, karena teman-teman harus diingat tadi bahwa setiap bulan cicilan yang kita bayarkan itu dibagi menjadi dua untuk bayar bunga dan pokok. Jadi kalau hitungan seperti ini kan untuk semuanya untuk bayar pokok nih. 151 juta itu untuk bayar pokok. Padahal nggak sesederhana seperti itu. Kalau saya buat tabel itu seperti ini nih teman-teman. Ini salah perhitungan yang tadi yang 348 juta itu sisa pinjaman setelah 3 tahun itu salah. Jadi kalau seperti ini saya bisa lunas dengan 5 atau 6 tahun karena semuanya bayar untuk bayar pokok gitu. Kalau dihitung seperti ini nih teman-teman, kalau teman-teman ini semoga terlihat ya teman-teman. Nah, tadi setiap bulan yang kita bayarkan itu untuk bayar bunga dan pokok. Jadi setiap bulan seperti ini nih 1,7 juta, 1,7 juta, 1,7 juta. Terakhir di 36 bulan itu di bulan ke 36 itu 2 juta gitu. Artinya ada dua komposisi. Jadi nggak hanya untuk pokok aja, nggak hanya untuk bunga gitu. Komposisinya ada dua, untuk bayar bunga dan untuk bayar pokok. Persentasenya karena suku bunganya yang saya mention tadi bahwa di awal 6% masih agak kecil, artinya untuk untuk pembayaran pokok masih lumayan besar 41%, 41%, 42%. Di terakhir di tahun ketiga atau di bulan ke 36 itu adalah 49%. Artinya hampir sama untuk bayar pokok dan bunga itu sama. Tapi ketika untuk bayar ketika masuk suku bunga floating tentu udah sangat beda jauh. Tadi yang sudah saya jelaskan bisa berapa 16% ya kalau nggak salah. Bisa 21% gitu. Jadi harus harus cermat dan teliti gitu. Untuk menghitung sisa pinjaman semoga nggak yang seperti yang tadi nih. Nggak nggak langsung oh saya udah ngeluarin setiap bulan saya udah ngeluarin 5 juta nih. Dengan misalkan saya udah KPR 12 bulan artinya saya udah ngeluarin 60 juta nih. Ya udah plafon saya dikurangi 60 juta, bukan seperti itu. Jadi gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke menghitung total pengeluaran teman-teman. Jadi ini estimasi kalau teman-teman udah tahu skema suku bunganya bisa langsung dihitung gitu. Nah, yang tadi nih seperti yang di Bank A tadi adalah di ketika skema suku bunganya hanya dua jenis, bukan dua jenis ya, hanya dua 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 tipe. Jadi yang fix kemudian ada floating. Itu kita udah bisa menghitung total pengeluaran yang tadi yang 1M 7 juta gitu. Nah, gimana sih detailnya ketika kita lihat dibikin tabel per tahunnya itu seperti apa selama 15 tahun itu. Jadi seperti ini nih teman-teman. Ada yang 6% itu 42% untuk bayar pokoknya. Kemudian ketika masuk floating ini bisa dilihat 22%, kemudian di tahun ke-5 jadi 26%, 29% gitu. Teman-teman yang agak nyesek adalah ketika masuk floating di awal-awal floating gitu. Jadi untuk mengurangi pokoknya di sini sangat kecil banget gitu. Jadi dari setiap bulan kita bayar 5,9 juta, selama 1 tahun itu 71 juta hanya mengurangi misalkan 16 juta, 18 juta, 20 juta, 23 dan seterusnya gitu. Sampai memang kalau di akhir KPR pasti semuanya hampir semuanya untuk bayar pokok ini bisa dilihat 93% gitu. Artinya hutang pokok kita di akhir KPR itu masih cukup besar tapi sudah habis untuk membayar setiap bulan di tahun ke-15 gitu intinya. Nah, ketika ketika dihitung kenaikannya adalah dari plafonnya atau pinjamannya 500 juta itu total selama 15 tahun itu 1M 7 juta atau kenaikannya 102%. Artinya sederhananya kita bikin hitungan sederhananya adalah 2 kali lipat dari plafon gitu. Ada juga sebenarnya yang ketika kita memilih skema suku bunga yang bagus atau yang kita udah tahu hitungannya untuk kenaikannya nggak 102%, ada yang 70%, ada yang 60% gitu tergantung tenor dan tergantung skema suku bunganya. Jadi teman-teman
yang poin pentingnya adalah di sini nih teman-teman. Kalau mau KPR gitu. Oke. Nah, gimana kalau KPR kita bisa lunas lebih cepat gitu? Misalkan tadi tenornya 15 tahun. Gimana biar KPR-nya lunas lebih cepat? Biasanya saya kalau membuat perhitungan itu pasti saya bertanya ke teman-teman pasti alokasi anggaran untuk KPR-nya berapa nih setiap bulan gitu. Biasanya pasti akan saya tanya seperti itu. Kenapa itu menjadi hitungan dasar saya setiap bulan? Oh, kemampuannya sekian nih. Berarti saya bikin simulasinya dengan targetnya bisa lunas lebih cepat itu berapa tahun itu udah ketahuan gitu. Jadi biasanya saya seperti ini, saya bikin bikin apa ya ilustrasi sederhana seperti ini. Misalkan tadi cicilannya 4,2 juta nih, teman-teman. Kemudian masih bisa nabung setiap bulannya adalah masih bisa nabung 3 juta gitu. Artinya alokasi anggaran untuk KPR setiap bulan itu 7,2 juta gitu. Itu di luar untuk kebutuhan rumah tangga ya, teman-teman. Jadi teman-teman misalkan kalau mau mengajukan KPR, misalkan gajinya adalah kalau sudah berumah tangga misalkan joint income misalkan suami 10 juta kemudian istri 7 juta misalkan atau 8 juta misalkan total antara suami dan istri 18 juta nih. Ya udah ketika mau ngambil KPR untuk cicilannya jangan terlalu besar misalkan 30% dari pendapatan gitu. Itu fungsinya apa? Karena dengan ada kebutuhan rumah tangga kemudian kalau mau lunas lebih cepat harus ada tabungan setiap bulan gitu. Jadi teman-teman harus bisa menghitung kemampuannya masing-masing misalkan gajinya sekian oh ya udah maksimal 30% deh untuk bayar cicilan KPR gitu sisanya 70% itu bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga kemudian untuk nabung dan lain-lain intinya harus teman-teman harus tahu kemampuan masing-masing dan juga bisa melihat proyeksinya ke depan seperti apa nih oh, dengan misalkan tadi cicilannya naik nih di tahun keempat artinya harus menyiapkan berapa nih gitu kurang lebihnya. Jadi teman-teman nabung KPR setiap bulan misalkan ini 3 juta bisa ditaruh di tabungan berbeda. Misalkan tadi kalau teman-teman mau bikin di next app bisa ditaruh di next account. Jadi setiap bulan disisihkan 3 juta atau 2 juta atau 1 juta tergantung kemampuan teman-teman 1 juta boleh 2 juta boleh. Jadi harus konsisten. Jadi misalkan 1 tahun selama 1 tahun dengan nabung setiap bulan di next account 3 juta nih berarti artinya selama 1 tahun ke depan sekitar 36 juta. Nah, 36 juta itu bisa kita gunakan untuk membayar ekstra. Nanti seperti apa pembayaran ekstra nanti saya bahas di belakang gitu. Intinya teman-teman kalau mau lunas lebih cepat harus tahu perhitungannya dan harus bisa menabung setiap bulannya berapa itu tergantung kemampuan teman-teman gitu. Mau 1 juta atau 2 juta atau 500 ribu bahkan itu bisa ditabung. Yang penting jangan untuk bayar cicilan ini udah habis nih dengan kebutuhan rumah tangga dan lain-lain untuk biaya sekolah dan lain-lain udah habis nih kita nggak bisa nabung setiap bulannya itu akan kesusahan kalau kita mau bikin target lunas lebih cepat gitu intinya yang tadi kalau mau KPR jangan jangan terlalu besar untuk ngambil cicilannya jadi kalau misalkan teman-teman oh, misalkan tenornya 15 tahun 4,2 juta nih. Kalau 20 tahun misalkan 3,5 juta atau 3,3 juta nih. Oh, dihitung dulu nih kemampuan kita seperti apa sampai 15 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan itu total pengeluaran kalau tenornya 15 tahun itu sekian, kemudian kalau 20 tahun sekian. Lalu kita komparasi dengan kemampuan kita seperti apa nih setiap bulannya ternyata misalkan masih ada alokasinya untuk KPR itu 7 juta itu udah termasuk bayar cicilan misalkan 7,2 juta untuk bayar cicilan apa untuk bayar cicilan dan untuk nabung. Teman-teman harus tahu kemampuan masing-masing dan menghitungnya gitu. Jadi kalau memang udah berkeluarga harus dilihat juga kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dan lain-lain gitu. Ini teman-teman bisa alokasikan setiap bulan secara konsisten bisa kalau kalau teman-teman lebih safe, lebih amannya dibikin akun tersendiri untuk nabung ini bisa pakai Next Account gitu. Oke. Nah, ini kita menyambung ke pembayaran ekstra. Jadi yang saya bahas tadi adalah teman-teman kalau mau lunas lebih cepat itu ada dua caranya. Gitu. Yang pertama adalah yang paling mudah itu adalah
lunasin aja sisa pinjamannya semuanya plus penalti gitu. Itu kan langsung besar. Misalkan plafonnya 500 juta baru jalan KPR 2 tahun atau 3 tahun sisa pinjamannya tadi adalah sekitar 400 jutaan gitu. Ya udah bayar aja 400 juta itu. Itu kan nggak usah pusing gitu. Nah, ini yang saya bahas adalah pembayaran ekstra. Pembayaran ekstra itu adalah kita melunasi secara bertahap. Nggak harus besar untuk nilai pembayaran ekstra tergantung dari kemampuan teman-teman gitu. Sederhananya seperti ini, kalau pembayar ekstra itu istilahnya beda-beda di setiap bank. Misalkan di BRI pelunasan maju, kemudian di ada pelunasan sebagian, ada pelunasan maju, pembayar ekstra atau istilahnya berbeda-beda tapi perhitungannya sama gitu, teman-teman. Jadi harus ketika mau mau KPR harus teman-teman tanyakan nanti ada beberapa hal yang coba saya eksplor apa sih ketika kita KPR apa aja sih yang harus kita tanyakan gitu. Nah, sekilas tentang pembayaran ekstra itu adalah pembayaran minimal 4 sampai 6 kali dari cicilan. Ini setiap bank beda-beda tapi range-nya average-nya adalah 4 sampai 6 kali dari cicilan. Jadi misalkan cicilannya tadi 4 juta, 4,2 juta. Saya anggap 4 juta dulu deh biar perhitungannya gampang. Ketika pembayaran ekstra itu minimalnya adalah 4 kali, 4 sampai 6 kali. Artinya kalau 6 kali dari cicilan adalah 4 juta dikali 6 kali itu sekitar 24 juta. Kemudian penaltinya adalah 2 sampai 10%. Ini setiap bank berbeda-beda. Jadi teman-teman kalau mau KPR nanti juga tanyakan kapan boleh melakukan pembayaran ekstra, kemudian nilai minimal nilainya berapa, kemudian penaltinya berapa, kemudian perhitungannya seperti apa gitu. Nah, poin ketiga adalah pembayaran ekstra itu adalah langsung mengurangi utang pokok. Ini sangat berbeda dengan cicilan yang kita bayarkan setiap bulan. Tadi masih ingat kalau teman-teman kalau bahwa setiap bulan cicilan yang kita bayarkan itu untuk bayar bunga dan untuk bayar pokok. Tapi kalau pembayaran ekstra ini adalah semuanya untuk mengurangi utang pokok hanya dikenakan penalti. Penaltinya no persentasenya tergantung bank gitu. Kemudian yang poin keempat adalah mengurangi cicilan. Lalu yang poin kelima adalah nggak mengurangi tenor. Nah, nah ini teman-teman yang masih banyak yang misleading mengenai ngapain pembayaran ekstra terus nggak mengurangi tenor. Nanti saya jelasin di slide selanjutnya. Kemudian yang poin terakhir adalah hanya bisa dilakukan 1 tahun 1 kali. Ada beberapa bank yang membolehkan 2 sampai 3 kali dalam 1 tahun untuk melakukan pembayaran ekstra. Kalau teman-teman bikin target, bisa bikin target aja 1 tahun, setiap 1 tahun itu pembayaran ekstra. Jadi nilai atau nominalnya tergantung kemampuan teman-teman. Jadi dengan misalkan, oh setiap bulan saya bisa bisa nabung atau bisa nyisihin setiap bulan 1,5 juta, artinya selama 12 bulan ke depan kita taruh di tabungan kita taruh di next account misalnya 1,5 dikali 12 itu sekitar 18 juta. Ya udah kita simpen ketika di setiap bulan kita bayar bukan bayar kita tabung 1,5 juta, lalu di bulan ke-12 atau di tahun depan itu kita bayar ekstra sebesar 18 juta gitu. Itu udah memenuhi kalau minimalnya adalah 4 kali kan, 4 kali dari cicilan artinya kalau 4 kali kali cicilan sekitar 16 juta kan dari 4 juta tadi kan. Tergantung dari cicilan teman-teman gitu. Oke. Nah, biasanya ini dari based on pengalaman saya sendiri. Biasanya prosedurnya hampir sama setiap bank. Nanti teman-teman bisa bisa mencobanya adalah kita sebelum melakukan pembayaran ekstra itu adalah konfirmasi ke bank. Jadi ada beberapa bank untuk pembayaran ekstra itu harus datang ke bank. Ada juga yang online gitu. Jadi teman-teman harus konfirmasi ke bank, ke call centernya atau ke cabang saat kita akad itu. Kemudian kita tanyakan kapan bisa melakukan pembayaran ekstra. Karena pembayaran ekstra itu tadi yang seperti tadi yang saya bilang tadi boleh dilakukan 1 tahun sekali. Tapi di 1 tahun sekali itu tanggalnya juga 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 nggak setiap tanggal gitu. Misalkan di bulan September depan misalkan saya mau melakukan pembayaran ekstra nih. Di bulan September itu biasanya hanya di tanggal 7 sampai 15 setiap bulannya gitu. Jadi teman-teman mau melakukan pembayaran ekstra di tanggal 1 itu nggak bisa atau tanggal 16 itu nggak bisa. Bisanya di antara tanggal 7 sampai 15 gitu. Kemudian tanyakan juga dokumen dan persyaratannya apa aja nih teman-teman kalau mau melakukan pembayaran ekstra gitu. Ketika di ketika udah dapat info dari bank,
ketika di hari H kita melakukan pembayaran ekstra itu tanya lagi nih, tanya detail sisa utang pokok kita nih. Misalkan kita bayar 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 pembayaran ekstra misalkan 20 juta nih. Sisa utang pokok kita berapa, kemudian cicilan terbaru kita berapa dan kapan berlaku cicilan terbaru kita gitu. Ini yang saya lakukan saya melakukan pembayaran ekstra itu beberapa kali. Jadi saya mulai KPR seperti yang saya info tadi di 2019 saya melakukan pembayaran ekstra pertama itu di 2021, kemudian 2022 saya melakukan pembayaran ekstra, di 2023 saya melakukan pembayaran ekstra dan di September 2023 saya melakukan pelunasan. Jadi teman-teman bisa bisa melakukan atau bisa bikin target sendiri dengan kemampuan masing-masing. Kapan sih lunasnya dengan kemampuan saya misalkan gitu. Nah, opsi pembayaran ekstra ada beberapa bank juga yang memberikan pilihan ketika kita melakukan pembayaran ekstra. Jadi bisa apa dari bank bisa nanya mengurangi cicilan atau mengurangi tenor. Ada dua pilihan misalkan. Nah, kalau saya dengan perhitungan saya itu saya better ambil yang mengurangi cicilan. Kenapa nggak mengurangi tenor? Nanti saya jelasin lagi. Penjelasannya adalah ketika kita memilih mengurangi cicilan dengan alokasi budget KPR yang sama setiap bulan tadi, masih ingat kalau misalkan contohnya 7 juta, artinya ketika kita melakukan pembayaran ekstra, misalkan cicilannya jadi misalkan 3 juta gitu. Nah, dengan alokasi budget yang sama dengan 7,2 juta tadi kita bisa nabung setiap bulannya lebih besar dibandingkan kalau mengurangin tenor gitu. Kemudian di tahun selanjutnya kita melakukan pembayaran ekstra lebih besar. Kalau yang tadi misalkan 20 juta dengan alokasi budget yang sama tapi cicilannya lebih rendah, kita untuk melakukan pembayaran ekstra lebih besar gitu. Sederhananya seperti itu. Nah, langkah-langkah seperti tadi itu bisa dilakukan setiap tahun. Kemudian teman-teman yang mungkin bisa saya infokan lagi adalah kita harus bisa mengubah mindset kita kalau kita udah menjalani atau sudah jadi pejuang KPR, mindset kita harus kita ubah. Fokusnya adalah bukan di tenor atau bukan di lama pinjaman, tapi lebih ke sisa pinjaman atau sisa utang pokok kita gitu. Jadi poinnya jelas ya teman-teman. Fokusnya bukan di tenornya lama banget nih, 15 tahun misalkan udah bayar ekstra tetap juga nggak mengurangi tenor, tapi teman-teman harus di flip untuk mindsetnya adalah bahwa fokusnya di sisa pinjaman. Nanti saya jelasin di slide selanjutnya kenapa di sisa pinjaman seperti ini nih teman. Belum nih. Kenapa kok bisa lunas lebih cepat dengan pembayaran ekstra? Jadi ada 3 poin yang coba saya bikin adalah 3 poin ini. Jadi yang pertama adalah langsung mengurangi utang pokok. Berbeda dengan cicilan yang kita bayarkan tiap bulan itu untuk bayar bunga dan pokok gitu. Kemudian yang poin kedua adalah ketika kita rutin melakukan pembayaran ekstra, maka sisa utang pokok kita akan berkurang signifikan gitu. Teman-teman bisa dilihat tadi kalau setiap setiap bulan bayar 4,2 juta nih misalkan selama 1 tahun, hanya mengurangin pokok atau sisa utang pokoknya adalah mengurangin pokoknya sekitar 21 juta nih. Tapi kalau kita melakukan pembayaran ekstra misalkan 20 juta, langsung utang pokok kita misalkan 400 dikurangin 20 juta gitu. Full, hampir full dalam tanda kutip hampir full untuk mengurangi utang pokok gitu. Lalu di poin ketiga adalah saat utang pokok kita sisa sedikit bisa langsung dibayar semuanya atau pelunasan nih teman-teman. Jadi bukan di tenor ya teman-teman tapi di sisa pinjaman. Gini, jadi sederhananya saya bikin untuk mengubah mindset teman-teman adalah meski tenornya masih panjang tapi ketika sisa utang pokoknya adalah nol, maka KPR sudah lunas gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus fokusnya di sisa pinjaman, bukan di tenor atau lama kredit gitu. Setelah pelunasan kita sudah bisa ngambil surat-surat itu bisa kita ambil setelah 3 hari pelunasan gitu teman-teman. Oke, oke mungkin banyak ada chat sebelum saya lanjut atau kecepatan. Udah beberapa masuk pertanyaan nih, Kak Robit. Apa mau di sela pertanyaannya dulu? Boleh, boleh, Aku share sih nanti mungkin Kak Robit yang boleh pilih kali ya. boleh, boleh, siap, siap. Thank you ya Kak ya. Mm-mm. Ini ada pertanyaan yang cukup seru-seru nih Kak. Oke, oke, oke. Kelihatan nggak ya Kak? Bela- Saya saya berarti stop share dulu ya berarti. Boleh.
Oke, Oke, ini yang kayaknya yang cukup relevan nih Kak. Bisa. Ada 8 nih Kak Robit nih. oke, oke, oke. Apa mau dari atas atau dipilih aja? Ya, ini yang di chat Zoom atau bukan, Mbak? Oh, yang di slider saja Kak. Oke, sebentar saya cek di slider ya. Iya, share screen saya kelihatan kan ya? Belum, Belum ya? belum. Sebentar, saya coba stop share dulu. Oke, saya akses Slido sih ini Kak. Bentar, saya baca aja nggak apa-apa. Oke, sambil saya share aja biar teman-teman bisa lihat Boleh, nih Kak. boleh. Oke. Oke, Kak, gimana caranya? Oke, cara cek bunga floating rata-rata tadi udah saya. Kak, gimana caranya cek skor kredit? Tadi bisa teman-teman bisa akses ke Slick OJK. Nanti ada linknya, bisa teman-teman bisa akses. Izin pertamanya kalau kerja freelance gitu biasanya bisa apply KPR nggak? Nah, biasanya ada yang bisa, ada beberapa bank yang bisa, tapi harus dilihat dari untuk rekening korannya lebih panjang, lebih lama gitu. Biasanya kalau karyawan itu hanya 3 bulan transaksi in outnya kita dilihat dari 3 bulan terakhir. Tapi kalau freelance ataupun misalkan influencer nih, misalkan itu dilihat dari 6 bulan ke belakang. Oh seperti apa nih pendapatannya setiap bulannya berapa nih, misalkan pengeluarannya berapa itu bisa gitu Kak Alvin gitu. Oke, Hmm, Kak eh, ini udah nih. recordingnya oke. Kemudian saya kemarin habis KPR, kelemahan saya tidak tahu angsuran ini presentasinya untuk pengurangan pokok dan bunga. Solusinya agar tidak rugi besar, Kak, selain pembayaran ekstra. Jadi harus dilihat dulu sih, Kak Didin. Harus dilihat, coba dikonfirm lagi ke banknya. Ternyata Kak Didin dapat skema suku bunganya seperti apa, plafonnya berapa? Plafonnya kan pasti tahu nih, cicilan dengan cicilan yang berapa nih setiap bulannya Kak Didin itu baru kita hitung nih gitu. Misalkan oh skema suku bunganya misalkan 7% nih misalkan. Oh, itu bisa kita hitung nih dengan plafonnya berapa nih Kak Didin disetujuin plafonnya berapa, tenornya yang disetujui berapa nih. Kita bisa hitung nih. Kita bisa bisa muncul nanti untuk perhitungannya yang tadi bunganya berapa, pokoknya berapa. Kemudian untuk misalkan selama 1 tahun itu mengurangi pokoknya sekian juta itu bisa dihitung sih Kak. Tapi harus tahu persentase suku bunganya itu bisa dikonfirm lagi ke banknya. Sebenarnya di perjanjian kredit juga ada Kak Didin. Jadi di perjanjian kredit itu juga ada bukan terlampir pasalnya juga terlampir mengenai suku bunganya berapa, kemudian plafonnya berapa itu ada. Jadi bisa dilihat di perjanjian kreditnya Kak Didin gitu. Oh, Oke. Cara- Nah, tadi untuk teman-teman kalau mau lihat untuk cara cek slik dan kredit score bisa di websitenya OJK teman-teman. Kemudian bunga floating rata-rata memang 13% atau ada range-nya. Oke. Nah, bunga floating setiap bank beda-beda nih Kak. Oke, nggak menampilkan nama ya. Biasanya range-nya adalah 11 sampai 13% atau bahkan ada 13,5% gitu. Intinya untuk floating untuk di tahun ini untuk saat ini itu besar gitu sih Kak. Jadi paling kecil itu adalah 11%, tapi ada yang 13%, ada yang 13,5% gitu. Jadi intinya di atas 11% gitu. Kalau rata-rata kalau teman-teman mau KPR fixnya itu untuk fix berapa persen itu pasti di bawah 10% di awal-awal KPR. Jadi teman-teman kalau mau hmm, KPR ambil floatingnya yang di akhir-akhir tenor aja gitu. Sama kayak yang berjenjang tadi misalkan 5 tahun terakhir itu adalah floating gitu. Floatingnya di tahun ke 11 sampai 15 tahun misalkan dengan tenor 15 tahun. Intinya teman-teman kalau nggak mau pusing ya udahlah ngambil KPR tapi belum tahu banget perhitungannya ambil yang berjenjang tadi jangan yang ambil yang floating gitu. Karena memang misalkan setiap 6 bulan itu bank pasti akan mengupdate nih. Misalkan yang saat ini misalkan 13% bisa jadi di tahun depan bisa 13,5% atau
bahkan turun misalkan 12% itu memang karena nggak fix floating karena mengambang jadinya kadang naik kadang turun tapi yang historinya adalah kebanyakan naik gitu. Jadi teman-teman kalau mau aman atau mau udah tahu tahu estimasinya adalah ambil yang berjenjang gitu. Oke, Kak, cara nentuin jumlah tabungan biar bisa lunas lebih cepat gimana? Seperti tadi cicilan 4,2 juta dan tabungan 3 juta. Oke. Jadi teman-teman kalau misalkan cicilannya tadi 4,2 juta kemudian nabungnya setiap bulannya 3 juta nih misalkan ya. Itu teman-teman nanti bisa di breakdown dengan sebenarnya saya ada rumusnya kalau teman-teman biasanya ngelihat konten TikTok saya pasti saya bikin simulasinya sampai misalkan 15 slide atau 20 slide gitu. Itu dari cerita awal KPR-nya bagaimana, kemudian dengan budget sekian, itu ada perhitungannya sih, agak 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 lama sih karena ada rumus-rumus dan spreadsheet-nya gitu sih, Kak. Oke, apakah skema pembayaran ekstra ini berlaku di semua skema kalau yang sistemnya syariah yang dari awal sampai akhir udah dikasih tahu nominal cicilan, apakah bisa juga? Nah, untuk jujur teman-teman kalau yang ada fasilitas untuk pembayar ekstra itu adalah di bank konvensional. Tapi ada juga di bank syariah yang ada fasilitasnya yang pembayar ekstra, tapi ada beberapa bank saja. Jadi teman-teman, makanya kenapa tadi saya bilang di awal adalah untuk di perhitungan bunga anuitas itu untuk khusus bank konvensional. Dan saya juga belum tahu gimana cara targetnya lunas lebih cepat dengan bank syariah, karena kan akadnya udah berbeda nih. Kita misalkan kalau di konvensional misalkan kita akad pinjamannya 500 juta nih, harga rumahnya misalkan 600 juta, kita bayar uang muka atau DP-nya 100 juta, artinya kita punya pinjaman ke bank 100 juta nih. Tapi kalau yang di syariah kan berbeda akadnya. Ada margin, jadi misalkan harga rumahnya 500 juta dengan marginnya misalkan berapa ratus juta misalkan ya selama 15 tahun ke depan. Artinya pinjaman kita atau akad kita bukan 500 juta tapi 800 juta gitu. Jadi perhitungannya berbeda dengan di bank konvensional gitu. Gitu sih Kak. Berdasarkan pengalaman Kak Robit, kapan waktu atau kondisi yang pas untuk kita pengajuan KPR gitu. Jadi teman-teman kalau kalau untuk pengajuan KPR biasanya saya harus hitung kemampuan saya nih. Misalkan, oh kayaknya proyeksi saya ke depannya aman nggak nih? Misalkan kalau teman-teman karyawan ada jenjang karirnya seperti apa nih di saya nih misalkan. Oh ketika aman dengan misalkan dari melihat dari penghasilan, ya udah misalkan bukan menyisihkan cicilan saya misalkan hanya 20% atau 25% gitu. Jadi amannya di situ sih gitu. Kalau start atau mulainya kapan itu setiap orang kan berbeda-beda nih. Saya nggak bisa ngejat, oh harus di sebelum 30 tahun atau harus di atas 30 tahun itu nggak bisa nggak bisa menjawabnya sih gitu sih Kak Diana. Tapi saya lihat dari kemampuan saya misalkan gaji saya sekian nih. Saya untuk bayar KPR dulu misalkan 25% nih. Ya udah saya berani nih. Tapi kalau dengan cicilan dengan saya pengen rumahnya misalkan yang agak lebih mahal dengan cicilannya yang bisa lebih dari 50%. Walaupun misalkan bank juga nggak biasanya misalkan cicilannya 40 sampai 50% kadang-kadang masih menyetujui nih, masih di approve nih. Tapi akan berat di kita gitu sih Kak Diana. Oke, saya kemarin dapat bunga berjenjang 4,68, namun besaran untuk pokok dan bunga tidak paham. Tahu saat akad ternyata besar buat bunga dibanding pengurangan pokok. Nah, tadi nih ketika kita mau KPR harus kritis di awal gitu karena kan kita harus punya komitmen ke bank itu 15 tahun atau 20 tahun gitu. Artinya kita harus kritis, kita agak bawel juga nggak apa-apa karena kan untuk dalam tanda kutip yang menentukan pengeluaran kita selama KPR itu sebelum akad gitu. Kalau sudah akad seperti Kak Didin kan nggak tahu skema suku bunganya seperti apa, jadinya agak bingung gitu. Nah, itu sebenarnya nanti bisa bisa ambil langkah dengan hitung-hitungan tadi, kemudian kapan kita harus pindah KPR atau tetap stay di bank yang saat ini. Gitu sih, Kak. Oke, kalau penalti tadi contoh 2% dikalikan ekstra dana yang dimasukkan atau bagaimana? Ya, jadi misalkan kita pembayar ekstra 10 juta nih misalkan ya. Kemudian penaltinya adalah 2%. Artinya
kita bayarnya adalah 10 juta plus 2% dari 10 juta. 2% dari 10 juta itu sekitar 200 ribu ya. Oke, jadi total yang kita bayarkan ke bank adalah 10 juta 200, tapi mengurangin pokok 10 juta gitu. Berbeda dengan kalau setiap bulan bayar cicilan tadi, walaupun skema apa, walaupun persentasenya sama-sama 6% gitu, berbeda banget hitungannya gitu sih, Kak. Saya menunggu SP3K dari bank dan belum akad. Jika nanti SP3K keluar dan saya tidak melanjutkan ke akad, apakah itu nggak apa-apa? Jadi sebelum akad, Kak, anonim ya. Oke, sebelum akad sebaiknya kakak harus tahu, harus paham banget dengan perhitungan dan perjanjian kreditnya seperti apa nih. Penalti pembayaran ekstranya berapa, kemudian skema suku bunganya seperti apa, kemudian untuk kapan boleh melakukan pembayaran ekstra kapan itu harus ditanyakan. Jadi kita bawel atau rewel juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting kita udah tahu gitu. Jadi sebaiknya kalau teman-teman mau KPR nggak hanya fokus di satu bank aja, tapi bisa bikin 3 opsi bank gitu. Misalkan di bank A, bank B, bank C, mana yang lebih bagus nih skema suku bunganya, mana yang paling kecil untuk penalti pembayar ekstranya. Kemudian untuk kapan boleh melakukan pembayaran ekstra. Misalnya di bank A harus di atas 2 tahun, di bank B setahun udah boleh melakukan pembayaran ekstra. Di bank C baru 3 tahun baru boleh melakukan pembayaran ekstra. Itu harus dilihat secara keseluruhan. Dan tak pertanyaannya kita bisa bikin daftar pertanyaan sendiri apa aja yang harus kita tanyakan sebelum kita akad gitu. Tapi kalau teman-teman udah terlanjur akad dan nggak tahu, bisa dilihat di pasal-pasal perjanjian kredit kita itu skema suku bunganya sudah ada, kemudian penaltinya juga ada gitu. Nanti apakah memungkinkan nggak ketika kita apakah stay di bank yang saat ini atau ada rencana pindah KPR, pindah bank itu seperti apa itu harus dihitung dulu gitu sih. Gitu, Kak. Gitu, teman-teman. Wih, ternyata banyak ya kayak yang tanya ya gitu. Siap, Jadi mungkin siap. silakan yang masih ada pertanyaan bisa ke slide. Kak Robit mau ada materi lagi ya kayak yang mau di-share nih. Ya, siap, Karena siap. makin seru nih. Silakan Kak Robit. Oke, saya lanjut share ya, teman-teman ya. Oke, tadi teman-teman saya refresh lagi bahwa teman-teman kalau mau KPR fokusnya di sisa pinjaman bukan di tenor gitu. Karena tenornya panjang, kalau sisa utang pokoknya nol itu udah lunas, teman-teman udah bisa ngambil dokumen-dokumen SHM, kemudian AJB dan lain-lain. Intinya ada banyak dokumen, kalau nggak salah 11 dokumen itu bisa teman-teman ambil setelah 3 hari pelunasan gitu. Hmm. Oke, nah ini kenapa saya sering banget bikin konten tentang pembayar ekstra itu adalah gini teman-teman. Penalti pembayaran ekstra misalkan 6% nih. Kemudian dengan suku bunga yang saat ini 6% nih itu sangat berbeda banget gitu. Maksudnya gimana sih teman-teman gitu. Jadi yang tadi saya pakai contoh yang tadi ya. Suku bunganya 3 tahun pertama adalah 6%. Kemudian misalkan nih pembayar ekstra misalkan di bank bank yang ini adalah 6% juga gitu penalti pembayaran ekstra. Itu sangat berbeda perhitungannya. Jadi seperti ini nih teman-teman. Nah, ketika 1 tahun saya ambil 1 tahun deh ya teman-teman. Di 1 tahun 4,2 juta total angsuran atau total cicilan selama 1 tahun itu 50 juta. Untuk bayar pokok itu sekitar 42 juta atau sekitar 21 juta gitu. Ini bisa dilihat nih, bayar cicilan mengurangi pokok itu sekitar 21 juta atau 42%. Tapi kalau kita membayar ekstra atau melakukan pembayaran ekstra dengan budget yang sama dengan 50 juta, itu mengurangi pokoknya dengan penaltinya 6% itu adalah mengurangi pokok sekitar 47 juta. Itu sangat jauh, hampir lebih dari 2 kali lipat gitu. Jadi teman-teman bisa dilihat nih teman-teman, kalau mau lunas lebih cepat adalah fokusnya di sisa pinjaman. Gimana cara mengurangi yang cepat dan signifikan adalah dengan pembayaran ekstra, bukan di cicilan dengan mengurangi tenor tadi ketika melakukan pembayaran ekstra. Jadi teman-teman bisa dilihat komparasinya sangat jauh banget gitu. Oke, kita masuk ke studi kasus. Oke, jadi kita misalkan studi kasusnya adalah plafon KPR atau jumlah pinjamannya adalah 700 juta mulai KPR di bulan Juli 2024, artinya bulan kemarin.
di Bank BRI, kemudian tenornya 15 tahun atau 180 bulan. Kemudian penalti pembayaran ekstranya adalah 10%. Oke. Kemudian biasanya pasti saya sebelum menghitung menghitung untuk bikin target lunas lebih cepat itu pasti saya seperti yang saya bilang tadi bahwa saya pasti tanya alokasi budget setiap bulan untuk KPR itu berapa. Ini di case study-nya ini adalah 10.300.000. Oke. Nah, skema suku bunganya adalah berjenjang sampai lunas. Jadi 1 sampai 3 tahun pertama adalah 5,25%. Kemudian di 37 sampai 72 bulan itu 8,30%. Lalu di 73 sampai 180 bulan artinya ini nggak ada floating ya teman-teman. Jadi berjenjang sampai lunas sampai 15 tahun. Nah, 73 sampai 180 bulan itu adalah 10,25%. Nah, kalau saya bikin hitungan cepat atau Vicon itu adalah total pengeluaran dari plafonnya tadi itu 700 juta itu adalah selama 15 tahun tanpa kita melakukan pembayaran ekstra itu adalah 1M 210 juta. Untuk bayar bunga itu sekitar 510 juta. Nah, ini teman-teman ini bisa bisa dihitung kalau asal tahu skema suku bunganya ini sampai lunas gitu. Nah, ini totalnya adalah 1 M 210 juta dan untuk bayar bunga itu sekitar 510 juta. Kalau dilihat dari simulasi setiap tahunnya adalah seperti ini nih teman-teman. Karena berjenjang tadi dan suku bunganya yang agak besar itu di akhir-akhir KPR itu seperti ini nih. Setiap tahun itu ternyata untuk mengurangi pokok itu sekitar 47%, 49%. Masuk tahun ketiga itu lebih besar untuk bayar pokok. Ini udah 51%. Tapi teman-teman bisa dilihat ini 5,25% ketika suku bunganya naik di tahun keempat 8,3%, itu jadi pengurangan pokoknya turun lagi jadi 38%. Kemudian naik sedikit untuk pengurangan pokoknya 41%. Kemudian ketika masuk di tahun ke-7 di suku bunganya 10,30% itu turun lagi jadi 41% dan seterusnya gitu. Nah, selama 15 tahun itu kenaikannya sekitar 73%, atau kalau dibikin rata-rata itu selama 15 tahun itu kan bayar 510 juta untuk bayar bunga. Jika kita buat rata-rata dalam setahun itu bayar bunga itu sekitar 34 juta atau setiap bulannya itu sekitar 2.800.000 gitu. Nah, kita coba bikin hitungan gimana bisa lunas lebih cepat dengan budgetnya 10.300.000 gitu ya. Nah, 10.300.000 itu udah termasuk, jadi saya pasti tanya cicilannya setiap bulannya berapa nih, bisa nabung setiap bulan berapa, apakah ada bonus tahunan nggak setiap tahunnya gitu. Nah, ini bisa bisa ternyata dari 10.300.000 itu ada 3 variabel nih teman-teman. Untuk bayar cicilan 5,6 juta, untuk nabung setiap bulannya 3 juta, terus kemudian di poin ketiga adalah mendapatkan bonus tahunan setiap tahun itu 20 juta. Nah, saya bikin dibuat rata-rata setiap bulannya berapa itu ternyata mendapatkan hasilnya adalah 10,3 juta. Nah, dari 10,3 juta ini menjadi acuan atau menjadi dasar perhitungan kita selama beberapa tahun ke depan bagaimana bisa lunas lebih cepat dengan budget setiap setiap bulannya 10,3 juta. Ini bisa dilihat cicilannya tadi 5,6 juta. Oke. Nah, masih ingat kan untuk tabelnya adalah setiap bulan 5,6 juta, 5,6 juta, itu setahun 67 juta. Sisa pinjaman selama 1 tahun itu adalah 668 juta. Nah, ini bisa kita bikin hitungannya seperti ini nih teman-teman. Ini untuk kita bikin kalimatnya ya. Kalau untuk simulasinya nanti di slide selanjutnya. Jadi, tadi masih ingat untuk mulai KPR-nya adalah di bulan Juli 2024 gitu. Artinya kalau mau melakukan pembayaran ekstra di untuk yang melakukan pembayaran ekstra di yang pertama itu di bulan Juni. Kita udah berjalan KPR cicilan kita udah 12 bulan. Misalkan seperti ini nih teman-teman. Ketika di Juni 2025 itu kita dengan alokasi budget setiap bulannya 10,3 juta, terus pengurangan cicilan untuk cicilan setiap bulannya 5,6 juta, artinya 10,3 juta dikurangi 5,6 juta itu sekitar 4,6 juta. Oke. Di bulan Juni 2025 pasti akan terkumpul ini, kita bikin konsisten ya teman-teman. Makanya tadi ada harus bikin tabungan terbaru, bikin tabungan baru
memang untuk alokasi tabungan untuk kita tujuannya adalah untuk membayar ekstra. Jadi bisa ditaruh misalkan di next account setiap bulannya adalah masih sisa sekitar 4,6 juta. Kalau kita kali 12 bulan itu sekitar 55 juta. Nah, perhitungannya bagaimana? Jadi dari 55 juta itu kita misalkan bayar ekstranya sekitar 50 juta 900. Kemudian penaltinya adalah 10%. Itu 10% dari 50 juta 900 ini adalah 5 juta 900. Nah, jadi total yang kita keluarkan ke bank untuk melakukan pembayaran ekstra itu adalah 56 juta 800. Hitungannya bagaimana sih? Jadi utang pokok setelah bayar angsuran 1 tahun itu adalah 668 juta. Ini bisa dilihat dari di sini nih teman-teman. Yang saya panah ini 668 juta. Ini sisa pinjaman setelah KPR 1 tahun. Itu 668 juta. Kemudian dikurangin pembayar ekstra kita tadi 50 juta. 50 juta 900. Artinya sisa pinjaman terbaru setelah melakukan pembayaran ekstra itu adalah 617 juta. Oke. Kemudian angsuran terbaru itu udah enggak 5 juta 600 lagi, tapi jadi 5 juta 198. Berkurang sebenarnya pengurangannya sedikit untuk nilai cicilannya, hanya 500 ribu. Tapi sisa pinjaman kita sangat turun signifikan. Jadi dari 668 jadi 617 gitu. Nah, dengan alokasi setiap bulan tadi 10,3 juta setiap bulan itu ternyata setelah saya hitung itu adalah bisa lunas dalam waktu 7 tahun 10 bulan. Artinya hampir setengahnya dari 15 tahun menjadi 7 tahun 10 bulan. Jadi keuntungan dengan lunas lebih cepat itu adalah kita bisa hemat ratusan juta. Kalau tadi harusnya KPR 15 tahun jadi 7 tahun 10 bulan. Kemudian nggak pusing atau nggak mikirin KPR lagi sampai 15 tahun. Tapi memang konsekuensinya atau kita harus menyiapkan setiap bulan itu 10,3 juta. Nah, 10,3 juta itu untuk bayar apa aja sih? Untuk bayar angsuran setiap bulan tadi, kemudian sisanya itu adalah untuk melakukan pembayaran ekstra. Ditabung terlebih dahulu. Teman-teman harus buka next account dan bisa ditabung di next account setiap bulannya berapa dan harus konsisten misalkan selama 12 bulan ke depan dan bisa digunakan untuk membayar ekstra gitu. Simulasinya seperti ini nih teman-teman. Semoga terlihat ya. Ini saya zoom. Nah, di tahun pertama atau di cicilan pertama atau selama 1 tahun pertama itu adalah 5,6 juta nih teman-teman. Ini kita bayar selama 1 tahun ke depan. Total yang kita bayarkan selama 1 tahun itu 67 juta. Itu mengurangi pokok sekitar 31 juta. Untuk bayar bunga sekitar 35 juta. Artinya tadi plafon KPR-nya adalah 700 juta, dikurangin 31 juta itu sekitar 668 juta. Nah, di bulan Juni 2025 dengan alokasi budget KPR yang tadi yang 10,3 juta tadi itu bisa melakukan pembayaran ekstra itu sekitar 50 juta. Kemudian nilai penaltinya adalah 50 juta, lima juta, lalu sisa pinjaman setelah pembayaran ekstra itu sekitar 617 juta. Nah, ini bisa dilihat nih, pengeluaran setahun itu 123 juta atau tetap sama dengan alokasi yang tadi 123. Nih, 123 juta selama 1 tahun itu kurang lebihnya 123 juta. Oke, kita lanjut lagi. Oke, nah ini bisa dilihat di tabel yang paling kanan, di kolom yang paling kanan itu adalah setiap bulan alokasi per bulannya adalah 10.292 atau 10.300. Nah, ini dilakukan setiap tahun seperti itu. Dengan tadi sisa pinjamannya 617 tadi, cicilan selanjutnya adalah 5.198. Kita bayar lagi selama 1 tahun, kemudian sisa utang pokoknya sekian, dan pembayar ekstra pasti lebih besar karena cicilan kita berkurang tapi alokasi budget kita sama gitu. Jadi misalkan tadi alokasi budgetnya 10,3 artinya kita bisa bisa nabung setiap bulannya bisa sekitar berapa ya? 10,3 dikurangi 5,2 sekitar 61 ya, 6 juta seratusan gitu. Itu kita lakukan setiap tahun dan pasti dilihat nih di kolom pembayaran ekstra ini setiap tahun berbeda 61 juta naik-naik. Kemudian ini kenapa turun? Karena suku bunganya juga naik nih. Artinya cicilannya juga naik lagi nih gitu. Kemudian di tahun selanjutnya melakukan pembayaran ekstra di April 2032 melakukan pelunasan dengan sisa pinjamannya 74 juta kita melakukan pembayaran ekstra sesuai sisa pinjaman yakni 74 juta.
Nah, ini bisa dilihat di kolom paling kanan pengeluaran setiap bulannya seperti ini. Nah, dengan lunas lebih cepat itu teman-teman untuk total pengeluaran jauh lebih hemat dibandingkan kalau kita lunas 15 tahun gitu. Nah, grand total atau total selama KPR selama 7 tahun 10 bulan itu 958 juta gitu. Nah, 950 juta itu sangat jauh selisihnya dengan kalau kita lunas 15 tahun tadi. 15 tahun tadi sekitar kalau nggak salah berapa ya tadi. Nah, selama 15 tahun tadi itu adalah 1 M 210 juta. Itu kalau kita bayar terus setiap bulan tanpa ada pembayaran ekstra, ya udah kita bayar dengan ada ya udah ada uang ya udah nggak kita gunakan untuk membayar ekstra itu 1 M 210 juta. Tapi dengan kita mengalokasikan budget KPR setiap bulan 10,3 juta tadi dan lunas di tahun 7 tahun 10 bulan itu total pengeluaran kita 958 juta. Artinya selisihnya bisa 251 juta gitu teman-teman. Jadi sangat selisihnya sangat besar dan bisa lunas lebih cepat dan juga menghemat gitu. Kenaikannya 37%, kalau tadi 70%, artinya jauh banget gitu. Nah, ini komparasinya sederhananya seperti ini nih teman-teman. Komparasinya kalau kita lunas 15 tahun itu adalah 1 M 210. Tapi kalau kita lunas, sorry, ini 7 tahun, ini 7 tahun 10 bulan itu di 958 juta. Kita bisa menghemat atau selisihnya sekitar 251 juta gitu teman-teman. Oke, itu aja sih teman-teman. Kalau ada bertanya boleh atau diskusi. Kalau ada yang belum jelas atau ada yang mau bertanya, silahkan teman. Oh, ada nih Kak, aku share slide lagi ya, mungkin ya, Boleh, biar kita boleh, boleh. bisa lihat bareng-bareng nih. Jadi teman-teman yang mau bertanya dan belum ditanyakan gitu ya, silahkan boleh langsung lihat slide dulu atau ke slide nih Kak. Ini Oke, kelihatan Kak, Kak? sudah, Nah, sudah. oke. Pertanyaan pertama ini Kak Robit nih. Oke, sebentar. Oke, halo Kak. Apabila tenor kita 15 tahun dan dengan rutin pembayar ekstra 8 tahun telah lunas utang pokoknya dan dinyatakan lunas, apakah berlaku di semua bank? Kalau di bank konvensional, iya berlaku. Jadi seperti tadi nih, istilahnya kalau tadi misalkan di bank bank BRI pelunasan maju nih, terus di bank lainnya pembayar ekstra, ada juga istilahnya pelunasan sebagian gitu. Tapi konsep perhitungannya juga sama gitu. Jadi teman-teman kalau mau mau KPR di confirm dulu nih pembayar ekstra atau pelunasan sebagian di bank ini skemanya seperti apa nih, minimal pembayarannya berapa, kemudian penaltinya berapa dan boleh dilakukan kapan gitu gitu sih. Kalau contohnya adalah di saya KPR di 2019 tenornya adalah 15 tahun, artinya kalau saya lunas sesuai dari bank itu adalah sekitar di tahun 2034, di Mei 2034 karena saya mulainya di Juni 2019. Tapi dengan adanya pembayaran ekstra yang saya bilang tadi di 2021, 2022, 2023 dua kali terakhir pelunasan, saya baru berjalan KPR-nya sekitar 4 tahun 2 bulan. Nah, sisanya Hmm. sebenarnya masih ada berapa ya? Sekitar 10 tahun lebih kan. 11 tahun lebih. Tapi ketika sisa utang pokok saya di September 2023 kemarin sisanya nol, maka sudah dianggap lunas dan 3 hari setelah pelunasan itu saya udah mengambil dokumen-dokumen hak saya gitu, SHM, AJB, dan lain-lain untuk Roya, surat keterangan lunas dan lain-lain. Intinya saya udah bisa mengambil juga kalau misalkan ada beberapa bank yang harus mengendapkan satu cicilan itu saya bisa cairkan. Kemudian kalau saya lunas lebih cepat, saya juga bisa mencairkan asuransi saya gitu. Gitu sih kurang lebihnya, Kak. Oke, selanjutnya. Hal Oke, halo Kak, mau tanya jika sudah 1 tahun berlalu dan ingin pembayar ekstra tapi cuma bisa 50 juta, sedangkan nilai plafon masih gede, apakah berpengaruh? Berpengaruh di pinjaman pokok tadi, Kak, gitu. Jadi fokusnya bukan di tenornya, Kak. Jadi lim- nggak harus 50 juta, makanya saya tadi infokan bahwa kalau kita misalkan setiap bulan mengalokasikan budget kita ditaruh di next account misalkan sejuta, sejuta nih misalkan ya. Ya udah misalkan kita diemin aja setiap bulan sejuta, sejuta, sejuta terkumpul misalkan 12 juta gitu. Ini bahkan kalau ini 50 juta sangat-sangat berpengaruh
sangat berpengaruh di sisa plafon atau sisa pinjaman. Walaupun misalkan tadi seperti tadi simulasinya adalah untuk nilai cicilannya nggak begitu berdampak nih, hanya beda 500.000 nih setiap bulannya. Tapi sisa pinjaman kita berkurang signifikan gitu, gitu sih Kak. Oke, lanjut ke Kak Intan. Oke, Kak, kalau pokok KPR-nya udah lunas dengan bayar ekstra, apakah kita tetap bayar bunga sesuai tenor 15 tahun meskipun KPR-nya sudah lunas? Nah, nah ini yang banyak juga yang ditanyakan oleh teman-teman pejuang KPR atau di TikTok saya biasanya tanya gitu. Kalau udah lunas, sisa tenornya masih banyak banget nih. Misalkan kalau saya sisa tenornya masih 10 tahun lebih nih, apakah saya harus bayar bunga gitu? Tadi teman-teman kalau nyimak di gimana sih untuk menentukan nilai cicilan KPR setiap bulan kita itu dari mana nih? Teman-teman harus ada tiga komponen tadi atau tiga variabel. Harus ada plafon KPR kita atau plafon di sini adalah sisa pinjaman. Kemudian harus ada bunganya berapa persen dan harus ada tenornya. Kalau dari tiga poin ini nggak ada salah satunya, misalkan sisa pokoknya atau plafonnya hilang, itu udah nggak bisa untuk menghitung cicilan gitu Kak Intan. Jadi kakak Kak Intan ketika udah lunas misalkan sisanya tenornya banyak udah nggak jadi masalah. Kak Intan udah bisa mengambil mengambil dokumen-dokumen seperti SHM, surat keterangan, surat roya, surat keterangan lunas dan lain-lain. Jadi Kak Intan udah selesai dan udah lunas dari KPR-nya. Jadi udah nggak perlu bayar bunga karena bunga adanya bunga itu karena adanya pinjaman gitu. Kalau pinjamannya udah nol, bunganya udah hilang gitu. Karena sama aja gini, pembayar ekstra itu udah berbeda dengan dari perjanjian kredit kita. Kalau kalau perjanjian kredit kita harus sesuai tenor 15 tahun. Tapi kalau kita di tengah jalan atau di tengah KPR ada melakukan pembayar ekstra, pasti udah berbeda lagi dengan perjanjian kredit di awal gitu sih Kak. Gitu. Oke, aman ya Kak Intan ya. Oke, Oke, lanjut lagi nih Kak. oke. Saya ambil yang fix 3 tahun, floating 4 sampai 15 tahun. Ini berarti case-nya adalah seperti yang contoh yang tadi ya, yang kayak di Bank A ya. Berarti Kak anonim ya Kak ya. Kepepet karena developer baru kerjasama dengan 3 bank saja. Rencana mau take over setelah fix habis. Saran sistem bunga setelah take over dong. Oke, jadi kalau memang nggak tahu hitungannya, yang pilih yang berjenjang tadi sih, Kak siapa ya, Kak anonim ya. Oke, intinya teman-teman kalau udah terlanjur KPR dan ternyata merasa KPR yang saat ini adalah suku bunganya cukup tinggi atau lumayan besar, itu bisa take over gitu. Teman-teman bisa take over misalkan mau menghabiskan setelah fixnya habis atau misalkan 1 tahun take over ke bank lain itu teman-teman harus komparasi juga nih selama misalkan apakah worth it misalkan harus take over ataupun misalkan kita mengumpulkan setiap bulan untuk melakukan pembayaran ekstra dan stay di bank yang saat ini gitu sih jadi harus dikomparasinya nggak hanya di take over kemudian di bank yang baru itu skema suku bunganya seperti apa tapi harus kita lihat juga kalau stay di bank yang saat ini dengan kemampuan finansial saya setiap bulannya berapa dihitung nih harus dihitung dulu kemudian oh ternyata better take over aja ya udah kita take over gitu dan take over biasanya pasti di bank baru itu skema suku bunganya pasti lebih rendah dan cicilannya juga lebih rendah jadi untuk apa untuk melakukan pembayaran ekstra di bank baru nanti itu bisa lebih besar dibandingkan yang stay di bank yang saat ini tapi harus dilihat juga ketika take over juga ada biaya-biaya untuk take over karena kayak kita akad baru di bank yang baru gitu biasanya untuk biaya-biayanya itu sekitar 5 sampai 6% dari plafon kreditnya gitu, Kak. Oke, lanjut. Untuk paling ideal, kalau tiba-tiba dapat rezeki langsung dibom lunas atau tetap dicicil dengan pembayar ekstra. Yang seperti tadi nih, Kak Anonim nih. Kalau kita memang punya rezeki lebih lebih besar atau mendapatkan rezeki ya, tiba-tiba dapat rezeki dan bisa melunasi lebih cepat, better bisa langsung dilunasi lebih cepat gitu sih, Kak. Karena kan untuk sisa pinjaman tadi fokusnya kan di sisa pinjaman kalau ada memang misalkan dapat rezekinya sisa pinjamannya 300 dan dapat rezeki 300 juta ya udah kita bayar lunas gitu. Kalau mau melunasi KPR secara cepat ya. Atau bisa juga kalau teman-teman memang lagi usaha
bisa diputerin dulu nih uangnya, tergantung dari sudut pandangnya teman-teman seperti apa nih. Apakah mau lunas lebih cepat dengan langsung dilunasin semuanya, atau memang misalkan rezekinya tadi bisa diputerin untuk usaha atau seperti apa. Jadi tergantung kondisi keuangan teman-teman mau diapakan nih untuk rezekinya tadi nih. Kalau udah mau lunasin lebih cepat ya udah dilunasin semuanya gitu. Gitu sih. Oke, bentar. Oke, lanjut. Oke, sorry sorry sorry. Oke, sebentar. Kamera saya. Oke, oke Kak, saya ditawari dengan, oh sorry yang atasnya. SP3K sudah turun, tapi mau nego tenor dan plafon masih bisa nggak ya Kak? Teman-teman sebenarnya sebelum Hmm. akad bisa, bentar saya. Sebelum akad bisa sebenarnya bisa bisa masih negosiasi ke bank gitu. Contohnya saya mengajukan tenornya adalah 15 tahun, tapi di-approve atau disetujui oleh bank itu 20 tahun gitu. Waktu itu di tahun 2019 saya nggak tahu hitungan sama sekali tentang KPR, sama juga kayak teman-teman. Ya udah, developer kerjasama dengan Bank A menawari cicilannya, yang saya lihat bukan suku bunganya berapa, tapi cicilan gitu. Karena saya juga nggak tahu hitung-hitungannya. Jadi saya ambil, ya udah saya setuju langsung. Kemudian yang nggak setuju cuman di masalah tenor gitu dulu saya mau pengennya 15 tahun tapi bank menyetujuinya 20 tahun. Terus saya bilang kalau kalau nggak disetujui 15 tahun saya mau atau saya akan pindah bank gitu. Akhirnya disetujui oleh bank jadi 15 tahun gitu. Tapi saya nggak tahu skema suku bunganya seperti apa. Terus detail-detail pasal-pasal pembayaran ekstra juga nggak tahu gitu. Saya belajar ketika sudah berjalan KPR sudah hampir 1 tahun, saya coba pelajarin ternyata seperti ini bla 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 bla, baru saya melakukan pembayaran ekstra gitu gitu sih Kak. Jadi sebelum akad Kakak bisa negosiasi mau skema suku bunganya seperti apa dan lain-lain, itu masih masih bisa sih gitu. Karena kalau sudah akad itu artinya Kakak sudah setuju dan syarat dan ketentuan dari bank sudah Kakak setujuin dengan adanya tanda tangan gitu. Oke, lanjut Kak. Saya ditawari dengan satu bank yang menawarkan tidak ada batas pembayaran ekstra, penalti 3%. Menurut Kakak, apakah tawaran ini ada embel-embel di belakang selain penalti? Nah, bisa dilihat nggak hanya di poin penalti pembayaran ekstra sih, Kak Zef. Jadi harus dilihat skema suku bunganya seperti apa nih. Biasanya gini nih, teman-teman. Mungkin bisa menjadi life hack teman-teman kalau mau KPR. Yang pertama dilihat adalah skema suku bunganya seperti apa sampai lunas atau sampai tenor yang diinginkan. Misalkan tenornya 15 tahun, harus dilihat skema suku bunganya sampai habis. Kemudian lihat di pembayaran ekstranya penaltinya berapa, kemudian apakah boleh melakukan pembayaran ekstra misalkan dalam 1 tahun berapa kali, kemudian skema perhitungannya seperti apa gitu. Lalu sisa-sisanya itu sebenarnya template semua bank hampir sama gitu. Misalkan untuk denda dan lain-lain itu hampir sama. Jadi poin-poinnya adalah kuncinya adalah di skema suku bunga sampai habis tenor itu bagaimana, lalu penalti pembayaran ekstranya seperti apa, dan kapan boleh melakukan pembayaran ekstra itu kapan, misalkan setelah 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, atau belum 1 tahun udah boleh melakukan pembayaran ekstra. Jadi poin-poin itu sih yang bisa ditanyakan ke bank, dan memang harus harus detail dan bawel juga nggak apa-apa gitu Kak Zep. Itu sih. Gitu. Wah, seru banget nih Kak Robit nih. Ini masih pertanyaan yang di Slido sudah habis. Nah, mungkin kita karena kita masih ada waktu 10 menit lagi ya Kak Robit ya. Jadi Oke. mungkin sambil menunggu mungkin ada satu atau dua pertanyaan lagi. Mungkin saya mau share lagi nih Kak Robit dan teman-teman semuanya ya yang hadir pada malam hari ini tentang tadi Kak Robit sempat mention bahwa saat pengajuan KPR kan yang dilihat adalah track record ya Kak Robit ya dari credit score kemudian juga Slick juga. Nah, di Next App selain ada Next Account yang bisa menjadi tempat buat nabung nih, nabung buat KPR, ada juga Next Card yang bisa jadi ini teman-teman bisa jadi
bangun portofolio kali ya kayak Bil sebutannya ya, bangun portofolio ke bank, jadi KPR-nya juga bisa di approve-nya mungkin jadi lebih gampang gitu karena sudah pernah punya pengalaman. Mungkin saya izin share dulu sekalian reminder ke teman-teman nih terkait giveaway next level point ya. Sebentar saya share dan masih ditunggu untuk pertanyaannya, mungkin kita masih bisa satu pertanyaan lagi ya. Boleh? Gitu. Oke, aku sambil share kelihatan kan ya. Nah, seperti yang tadi nih di info gitu ya, apa sih next card gitu. Kenapa bisa jadi bagusin credit score? Karena next card ini merupakan adalah credit card yang bekerja sama dengan BRI dan Mastercard nih teman-teman. Jadi eh, kalau yang udah punya KPR gitu ya, mungkin udah nyicil mengisi rumah, ini juga bisa jadi jawaban gitu karena bisa manage keuangan juga nih teman-teman. Karena kan ngisi rumah tidak murah gitu ya. Perintilannya banyak, masih harus cicilan KPR, masih harus nabung buat mungkin pembayaran ekstra gitu. Nah, dengan menggunakan kartu kredit nih teman-teman bisa manage cash flow jadi nggak tiba-tiba pengeluarannya bengkak gitu. Karena Nextcard adalah kartu kredit yang tanpa biaya tahunan, kemudian juga setiap transaksi dapetin next level point yang nanti kita mau juga bagi-bagi. Kemudian daftarnya hanya 5 menit dan yang spesial nih buat yang malam ini masih stay tune bareng kita ada hadiah aktivasi nih. Kalau sebelumnya 60.000 dan voucher 100.000. Nah, untuk teman-teman malam hari ini bisa dapetin 5 kali lipat karena memang di bulan Agustus ini lagi bagi-bagi nih, bagi-bagi bonus aktivasi sebesar 5 kali bonus aktivasi yaitu 300.000 next level point nih teman-teman. Jadi teman-teman udah dapat informasinya, jangan saya ketinggalan boleh di screenshot gitu ya. Karena Kak Robit juga bagi-bagi kode ya Kak ya, jadi biar bisa klaim nih untuk eh, promonya gitu ya. Jadi saat daftar next app kan ada next account dan next card, teman-teman bisa masukkan kode referral next Robit. Dan ketika teman-teman apply untuk di next card dan nanti lolos gitu ya, bisa dapat kesempatan 5 kali bonus aktivasi. Nah, kemudian jangan lupa gitu karena kita sudah mau di akhir-akhir nih, silakan bagikan keseruannya nih teman-teman karena nanti 3 orang pemenang terpilih bisa dapetin next account, next level point dari next app gitu ya. Bisa bisa buat beli kopi gitu sambil ngitung-ngitung KPR-nya gitu ya, sambil ngecek-ngecek materi lagi nih gitu. Jadi silakan di-share di sosial media, boleh tag next app app_next dan juga Kak Robit ya, Kak Robit MH nih dan Pintar KPR juga boleh di tag nih. Jadi biar makin banyak nih yang belajar bareng tentang KPR gitu ya Kak ya. Dan semoga nih mungkin yang hadir malam hari ini nanti bisa menyusul nih Kak Robit bisa lunas lebih cepat 4 tahun dan udah punya rumah gitu ya karena dapat ilmunya dan bisa persiapan planning. Nah, sambil ngecek mungkin oh, oh ada pertanyaan nih Kak. Mungkin aku share ini ya, pertanyaan dulu ya. Kelihatan nggak ya? Wait. Nah nih. Nah, kita satu pertanyaan terakhir nih Kak Robin. Oke, Kak Zef ya. Hmm, Oh, part 2. Oke. Kak, apakah ada regulasi yang tertulis yang bisa menjadi pegangan pejuang KPR bahwa ketika utang pokok lunas, sisa bunga dan tenor juga hilang dan lunas? Nggak ada sih, Kak Zef, di perjanjian kredit nggak ada. Tapi semua bank pasti melakukan perhitungannya sama yang seperti yang saya bilang tadi ketika sisa pokoknya sudah habis pasti akan lunas. Pasti sudah bisa kita mengajukan keterangan lunas karena gini. Misalkan sisa utang pokoknya Kak Z misalkan tinggal 30 juta. Oke. Kemudian Kak Z bilangnya ke bank bukan lagi pembayaran ekstra tapi pelunasan gitu. Jadi misalkan tinggal 30 juta. Kak Z datang ke bank pelunasan gitu, melakukan pelunasan KPR bukan pembayaran ekstra. Dan ketika mau pelunasan itu nggak harus nunggu 1 tahun gitu. Tadi makanya saya bilang kalau yang sebelumnya saya melakukan pembayaran ekstra itu di Januari 2021, kemudian di Januari 2022, kemudian lagi di Januari 2023. Nah, kebetulan di 2023 itu sisa pinjaman pokok saya tinggal sedikit banget nih. Artinya nggak harus nunggu 1 tahun, saya mampu nih di bulan September saya lunasin semuanya gitu. Jadi di terakhir itu makanya tadi di slide saya tadi ada poin adalah di paling terakhir di apa ya
raw paling terakhir itu adalah melakukan pelunasan, tapi bukan melakukan pembayaran ekstra, gitu sih Kak Zep. Jadi misalkan kita KPR, saya melakukan pembayaran ekstra sebanyak 3 kali dan terakhir itu adalah pelunasan, bukan di pembayaran ekstra lagi, gitu Kak Zep. Jadi memang nggak ada pasal yang tertulis atau yang tersurat di perjanjian kredit kita bahwa misalkan utang pokok kita sisa nol maka dianggap lunas, itu nggak ada gitu. Tapi teman-teman kalau kalau pas terakhir sisa pinjamannya tinggal sedikit bisa langsung dilunasin, bukan melakukan pembayaran ekstra, karena nanti ada surat keterangan lunas, kita minta juga surat keterangan lunas. Jadi ada beberapa poin yang harus kita tanyakan ke bank dan harus kita mintakan juga. Misalkan tadi pelunasan, misalkan di hari ini nih, di hari Kamis nih. Kemudian dokumen-dokumen yang bisa saya ambil itu setelah 3 hari pelunasan, artinya di Jumat, Senin, Selasa nih. Di hari Selasa saya bisa confirm ke bank mau mengambil dokumen-dokumen hak saya, misalkan kayak seperti pasti yang pertama adalah SHM, kemudian surat Roya, terus AJB, lalu surat keterangan lunas dan lain-lain. Ada 13 dokumen yang bisa dibawa pulang teman-teman, gitu sih Kak Zep. Semoga menjawab. Oke, mungkin Kak Robit karena kita sudah tutup nih sesi tanya jawabnya, mungkin closing statement dari Kak Robit nih untuk mengakhiri malam ini. Oke, apa ya? Mungkin thank you buat tim Next udah ngajak saya sharing bareng teman-teman. Oke, mungkin untuk closing statementnya adalah yang tadi yang saya infokan bahwa kalau teman-teman mau mengajukan KPR harus tahu dari kemampuan teman-teman seperti apa dan harus bisa mengalokasikan budget selain cicilan setiap bulannya. Kemudian harus tahu untuk pembayaran ekstra itu setiap tahunnya teman-teman misalkan targetnya berapa dan target lunasnya kapan, gitu. Lalu fokus utama ketika kita udah menjadi pejuang KPR atau kita udah KPR itu adalah fokusnya adalah di sisa pinjaman, bukan di tenor ataupun yang lain gitu. Jadi kita mengejar pengurangan setiap tahunnya atau setiap bulan itu adalah di sisa pinjaman. Ketika kita pembayaran ekstra itu pengurangannya pasti signifikan gitu. Jadi teman-teman harus bisa, kalau mau melakukan pembayaran ekstra setiap bulannya harus bisa mengalokasikan setiap bulannya berapa nih. Harus dipisahkan di tabungan yang lain gitu. Jadi jangan di tabungan yang sama nanti bisa kepake untuk ini untuk itu gitu. Jadi harus buka, misalkan di sini teman-teman harus buka next account, dipisahkan aja setiap bulannya berapa. Kemudian kalau teman-teman mau mengajukan KPR dan untuk misalkan di skor slik OJK-nya misalkan di call 1 nih, artinya lancar. Tapi teman-teman skor kreditnya masih rendah nih, teman-teman harus bisa meningkatkan skor tadi misalkan dengan menggunakan kartu kredit dengan penggunaan yang aktif, kemudian pembayarannya lancar, itu teman-teman pasti skor kredit teman-teman akan naik dan itu approval ratingnya ketika mau mengajukan KPR pasti lebih tinggi, dan untuk tingkat approval ratingnya dan tinggi itu pasti disetujuinya lebih cepat dan gampang, gitu sih. Mungkin itu Kak Atina. Oke, terima kasih banyak nih Kak Robit. Ini kayaknya udah berkurang banyak dari awal kita join, tapi nggak apa-apa gitu kan. Tapi teman-teman untuk sesi hari ini akan kita upload di YouTube-nya Next App. Jadi boleh subscribe. Tadi saya sudah share di komen gitu ya. Dan mungkin penutup nih supaya Next Money Academy bisa kita lanjutkan terus gitu ya. Tentunya perlu banyak masukan nih dari teman-teman terkait saran dan lain sebagainya. Boleh ini ya, boleh sebelum keluar boleh nanti isi feedback ke bit.ly garis miring feedback MMA supaya kita bisa tahu nih, dan juga mungkin ada yang mau request next materi Next Money Academy, silahkan di link tersebut juga sudah ada. Nah, karena pas banget nih jam 9, saya mau ucapkan terima kasih banget nih buat Kak Rabit udah sharing-sharing pada malam hari ini gitu ya, dan teman-teman juga yang sudah dari mulai mungkin ada yang pulang kerja gitu ya, belum sempat makan malam gitu udah join pada malam hari ini. Semoga yang join bisa dimudahkan nih perjalanan mendapatkan rumah pertamanya via KPR gitu. Mungkin cukup sekian gitu ya. Mohon maaf juga jika ada salah kata dan salah perbuatan gitu selama 2 jam ini. Dan terima kasih. Mungkin langsung saya matikan kali ya nanti untuk Zoom-nya. Thank you Kak Robit. Thank you teman-teman. Thank you Kak Atina, thank you teman-teman, semoga bermanfaat ya teman-teman. Amin. Terima kasih Kak. Selamat malam.